Chok Ryujam adalah seorang pejuang pemberani yang secara harfiah membunuh 300 pembunuh sendirian saat terpojok di tepi tebing. Orang itu membuat kekacauan selama 4 hari berturut-turut. Terus-menerus menumpuk mayat siapa saja yang berani mendekati majikannya yang selama ini ia lindungi dengan nyawanya. Akhirnya, setelah menyingkirkan gelombang demi gelombang pembunuh, Rugium menghadapi bos terakhir dan dikalahkan. Namun alih-alih mati sendirian, ia malah menyeret musuh terakhirnya bersamanya, dengan melompat dari tebing. Kedua petarung saling bertukar kata-kata terakhir sebelum terjatuh ke dalam air dingin di bawah. 900 tahun telah berlalu sejak saat itu, dan dunia telah membuat lompatan besar dalam kemajuan teknologi. Selamat datang di abad ke-21. Di sebuah jembatan di atas sungai, ada seorang siswi berdiri di tepi sungai tanpa ada yang menopang berat tubuhnya. Dia bisa jatuh kapan saja jika kehilangan keseimbangan, dan orang-orang di belakangnya berasumsi dia mencoba bunuh diri. Namun bertentangan dengan apa yang mereka pikirkan, dia hanya berdiri di sana untuk bersenang-senang. Lalu dia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Di bawah jembatan, gunung es raksasa muncul entah dari mana. Yang membuatnya mengejutkan adalah gunung es itu berisi tubuh terawetkan dari seorang pahlawan zaman dulu yang terjatuh dari tebing saat menjalankan tugasnya. Ketika pihak berwenang mendengar tentang hal itu, Ryujam dibawa ke sebuah fasilitas di mana mereka memastikan dia diikat erat untuk mencegah adanya pergerakan. Semua orang penasaran ingin tahu dari era manakah pria tampan ini berasal. Salah satu dugaan adalah ia mungkin berasal dari dinasti Goryeo. Yung Seong-yong, Direktur Penelitian Intelijen Rahasia DLS, yang bekerja langsung di bawah Presiden, mengawasi kasus tersebut. Melihat tubuh yang terawetkan dengan sempurna, ia yakin bahwa orang purba ini dapat membantu umat manusia mengambil langkah untuk mengawetkan tubuh melalui metode kriogenik. Asisten Sang Yong tidak yakin apakah menahan pria itu sebanyak ini benar-benar diperlukan. Ia takut jika lelaki tua ini bangun, ia tidak akan suka dikekang, tetapi sang sutradara tidak mau mengambil risiko. Bagaimanapun, tubuh pria ini tidak dapat dibandingkan dengan tubuh manusia modern. Begitu berbedanya sehingga hampir tidak dapat digolongkan sebagai spesies yang sama. Ditambah lagi, setiap analisis sejauh ini telah menyimpang dari harapan mereka, dan Sang Yong cukup yakin akan ada lebih banyak kejutan yang akan datang. Namun, sang asisten tidak bermaksud tampak puas diri. Apa yang ingin ia katakan adalah bahwa orang ini, hadiah yang dikirim oleh leluhur mereka kepada generasi mendatang, tidak seharusnya diperlakukan sekeras itu. Tetap saja, Sang Yong belum siap melepaskannya kecuali mereka 100% yakin dia bukan semacam bencana yang menunggu untuk terjadi. Tentu saja, asisten itu menganggap kekhawatiran Sang Yong menggelikan. Tetapi tampaknya si idiot ini akan belajar dengan cara yang sulit bahwa Anda tidak boleh mengabaikan nasihat para senior Anda. Pria tua itu benar-benar mencabik-cabik semua ikatan seakan-akan ikatan itu hanyalah tisu toilet. Sebelum kita menyaksikan bencana, mari kita lihat keramaian kota. Di jalan, ada seorang pria brengsek dan pacarnya yang seorang penambang emas sedang mengendarai mobil sportnya. Orang ini ngebut di jalan raya seakan-akan dialah pemilik jalan ke itu. Namun tak lama kemudian, si malang ini disusul oleh seorang lelaki tua yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Pria itu benar-benar berlari dengan kecepatan 80 km per jam. Dia membuat Lamborghini merah itu tampak seperti kereta keledai karena kecepatannya yang gila. Ia tidak hanya mampu berlari lebih cepat dari mobil sport, tetapi ia juga dapat melakukan tikungan tajam tanpa memperlambat lajunya, sehingga menimbulkan kecelakaan besar di tengah lalu lintas. Semua orang Gen Z mengeluarkan kamera mereka dan mulai merekam kejadian tak terduga yang mereka saksikan. Sekarang, mari kita lihat segala sesuatunya dari sudut pandang Ryujam. Dia sulit mempercayai apa yang dilihatnya. Dia berlarian di tempat yang belum pernah dikunjunginya sebelumnya. Sungguh aneh dan surrealis hingga dia yakin ini bukan mimpi. Hal terakhir yang diingatnya adalah mencoba melindungi majikannya dari para pembunuh itu. Tiba-tiba, dia menemukan mobil polisi menghalangi jalannya, yang akhirnya membuatnya berhenti. Para petugas polisi segera mencoba mengambil alih situasi berdasarkan perintah dari atasannya. Mereka mengepung Ryujam yang berdiri diam, tampak asyik dengan pikirannya. Dia ingat dengan jelas jatuh ke air terjun bersama musuh bebuyutannya, Okon. Lalu seorang petugas menghampirinya dan bersikeras agar dia tidak melawan saat ditangkap, terutama karena hal itu hanya akan mempersulit keadaan baginya. Tetapi pikiran Ryujam terlalu sibuk untuk memperhatikan kata-kata petugas itu. Sejauh ingatannya, dia meninggal saat itu. Namun jika ia tidak mati dan melihat semua kekacauan di sekelilingnya, satu-satunya hal yang terlintas dalam pikirannya adalah bahwa ia mungkin berada di bawah pengaruh ilusi yang dibuat oleh pengikut Okon, Yun Unun, yang ahli dalam mengacaukan pikiran orang. Dengan mengingat hal itu, ia menepis petugas itu dengan tangan kosong, membuat mereka terpental. Dia sangat ingin bangun dari ilusi ini. Salah satu petugas menembakkan taser ke arahnya, tetapi Ryujam hanya memegang jarum listrik itu dengan jari telanjangnya. Nah, konsep petir bukanlah hal baru baginya. Saat ia teralihkan, ia dihujani dengan rentetan jarum, yang menyebabkan otot-ototnya bereaksi terhadap listrik secara naluriah. Para petugas mengira mereka telah melumpuhkan wanita tua ini dengan taser mereka. Tanpa mereka sadari, Ryuga langsung mencengkeram kabel.
menyentaknya dengan sangat kuat hingga petugas kehilangan pegangan pada senjata taser. Lalu dia mengayunkan senjatanya kembali ke arah para prajurit, membuat mereka berhamburan seperti pin bowling. Masyarakat umum sangat kagum. Lagi pula, melihat polisi dipukuli oleh orang yang bahkan tidak bergerak dari tempatnya benar-benar gila. Chakro benar-benar mempermainkan orang-orang ini seolah-olah mereka hanyalah kantong sampah. Tujuan utamanya adalah menemukan kunci di dunia ini yang akan membantunya mematahkan ilusi yang saat ini menjebaknya. Semakin banyak polisi berdatangan, tetapi Ryujin begitu kuat sehingga ia menghancurkan tanah di bawahnya dengan kekuatan yang sangat besar, membuat semua mobil berterbangan. Semua orang ini tidak lebih dari sekadar gangguan baginya. Jadi, untuk menghindari masalah, ia hanya melompat tinggi ke udara seperti Hulk dan menjauh. Pertunjukan kekuatan luar biasa ini membuat para prajurit bertanya-tanya, apakah orang ini benar-benar manusia. Kita kemudian beralih ke Jong Min-woo, Direktur Layanan Intelijen Nasional. Dia sedang menelepon dan marah karena kurangnya hasil dari stafnya. Sekarang, dia yakin bahwa pasukan khusus tidak akan bisa berbuat apa-apa dalam kasus ini, apalagi petugas polisi. Pria di ujung telepon lainnya adalah Jong Seong-yong, ketua tim operasi ini. Kami pernah melihatnya di fasilitas itu sebelumnya setelah menyaksikan bagaimana pria tua ini menerobos belenggu dan menimbulkan kekacauan. Dia setuju dengan sutradara. Sutradara tiba-tiba menjadi tenang ketika seniornya yang duduk di kursi belakang mengambil tanggung jawab penuh atas semua yang terjadi, mengakui bahwa itu adalah kesalahannya. Dia yakin tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula, mereka berhadapan dengan seorang pria tua yang konon tidak berdaya menghadapi persenjataan modern. Saat ia mengatakan ini, jalan raya utama dipenuhi dengan kendaraan militer, tank, Hummer militer, bahkan helikopter yang memenuhi langit. Serius, dengan semua kekuatan militer ini, mereka memperlakukan orang kita seperti ancaman setingkat Godzilla. Bagaimanapun, Chokwam berdiri di puncak gedung, dikelilingi seluruhnya. Bahkan atapnya dipenuhi oleh pasukan polisi bersenjata. Sekarang orang-orang ini menantangnya, dia siap menunjukkan siapa dia sebenarnya. Namun sebelum memulai perkelahian, ia mengambil sapu terbang sebagai senjata pilihannya. Ya, dia sudah memutuskan. Dia akan mengalahkan orang-orang ini hanya dengan sebuah sapu. Salah satu prajurit menembakkan peluru tepat di dekat kakinya, karena mengira itu akan mengintimidasinya. Petugas ini yakin bahwa seniman bela diri kuno seperti dia tidak akan mampu melawan senjata api, tetapi tampaknya Cakrujium akan membuktikan bahwa dia salah total. Sebelum pertarungan dimulai dan kita menyaksikan kekacauan yang terjadi setelahnya. Presiden sendiri yang memutuskan untuk muncul dan menemui pria itu. Begitu Presiden melangkah ke atap, tim keamanannya yang khawatir memperingatkannya untuk menjaga jarak. Sebagai perwakilan negara, Kang Jan secara pribadi datang untuk menemui peninggalan masa lalu ini. Dia menyuruh petugas untuk menurunkan senjata mereka. Tentu saja, sebagai orang tua, Chokwam menyadari bahwa presiden kemungkinan memiliki kedudukan seperti raja. Pertama-tama, John menyampaikan permintaan maafnya dari lubuk hatinya atas cara mereka memperlakukan tamu mereka di masa lalu. Karena rezim Chak tidak menyadari keadaan sekelilingnya, presiden memberi pengarahan kepadanya tentang bagaimana masa sekarang adalah masa depan dan tempatnya adalah Korea Selatan. Namun sebelum melangkah lebih jauh, presiden mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Dia ingin mengantar Chakri ke tempat yang lebih baik sebelum mereka berbicara lebih jauh. Saat presiden mengulurkan tangannya, Chokwam hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Setiap petugas mengawasi dengan saksama, mencoba memprediksi gerakan selanjutnya. Namun Ceraugam menghancurkan harapan semua orang ketika ia mengayunkan tongkatnya, dengan tujuan memenggal kepala presiden. Bagi lelaki tua itu, presiden mungkin adalah kunci untuk keluar dari ilusi ini. Bagi lelaki tua itu, para petugas langsung menjadi gila, dan mengarahkan bidikan mereka ke kepalanya. Ajaibnya, presiden masih hidup dan memerintahkan semua orang untuk menghentikan tembakan. Sementara itu, Chokriam yakin itu bukan perbuatan Yunhee. Kau tahu, dia adalah ilusionis terhebat di Goryeo, jadi tidak mungkin dia menciptakan ilusi di mana musuhnya tidak menderita. Saat merenungkan perkelahian itu, Chakriam tahu bahwa apa yang dirasakannya selama pertemuannya dengan para petugas itu bukanlah ilusi. Jadi, dengan mempertimbangkan semua itu, satu-satunya kesimpulan yang dapat ditariknya adalah tempat ini nyata. Adegan beralih ke rumah persembunyian presiden, tempat makanan mewah dihidangkan untuk Chal Rayu Giam. Namun sebelum terlena dalam kenikmatan yang tak berarti, Bro ingin memastikan di mana dia berada. Presiden mengklaim itu adalah pangkalan rahasia, tempat khusus untuk pertemuan seperti ini. Ia mendesak tamu lamanya itu untuk memanjakan dirinya karena semua makanan telah disiapkan berdasarkan tradisi dan selera masa kini. Karena Cakroujim tidak berinisiatif untuk menyantapnya terlebih dahulu, sang presiden mengambilnya terlebih dahulu. Sambil makan, dia bertanya apakah Chukayom masih ragu bahwa dia bukan masa depan. Tentu saja, Choro cukup pintar untuk mengetahui hal itu. Sekarang, dia cukup yakin bahwa dia memang berada di masa depan. Presiden senang mendengar bahwa dia mengerti. Sekarang, seharusnya tidak sulit baginya untuk memahami bahwa alasan dia mampu bergerak setelah dibekukan begitu lama adalah karena teknologi medis modern, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan pada zamannya.
Cakrai mengenang saat sebelum dia meninggal. Racun dalam tubuhnya sudah menyebar dan ia semakin tertusuk oleh musuh bebuyutannya. Karena dia satu-satunya yang tersisa di sini, itu berarti semua musuhnya telah tumbang. Presiden melanjutkan omelannya. Meskipun dia tidak yakin apakah Cukwim bersedia menerima persyaratannya, Presiden ingin bermurah hati untuk menawarkan dukungan guna membantunya beradaptasi di tempat ini. Namun sebagai imbalannya, ia menginginkan kerjasama Cak Ryujim. Itu bukan sesuatu yang terlalu menuntut, hanya permintaan sederhana. Untuk memperjelas, Presiden memberi isyarat kepada Direktur Intelijen Nasional, dan mereka segera menyalakan TV. Seorang reporter berita melaporkan penampakan pria super kuat. Ia tidak hanya menyamai kecepatan mobil, tetapi ia bahkan terlihat terbang berkeliling. Masyarakat umum sudah mulai menghubungkan titik-titiknya. Mencurigai orang yang mereka lihat terbang di sekitar kota adalah orang yang sama yang ditemukan di gletser Sungai Han. Ada rumor yang tersebar bahwa orang yang menyebabkan kekacauan di kota adalah orang yang sama ini, dan orang-orang bahkan memanggilnya manusia super. Kemudian reporter mengumumkan berita terkini. Itu semua adalah bagian dari produksi film, dan sutradara film menginginkan realisme setinggi mungkin. Pada dasarnya, pemerintah telah memalsukan seluruh berita tersebut untuk meyakinkan publik bahwa penampakan aneh tersebut hanyalah sandiwara belaka. Mereka tidak mampu membiarkan kebenaran terungkap. Orang-orang belum siap untuk mengetahui tentang makhluk seperti Chal Ruim. Bagaimanapun, dia adalah orang beku yang mampu bertahan hidup selama berabad-abad. Jika mereka bereksperimen dan mempelajari situasi ini, Presiden yakin hal itu dapat menghasilkan kemajuan yang luar biasa. Banyak negara telah mencoba mencapai hal ini sebelumnya, tetapi sejauh ini mereka gagal karena mereka tidak memiliki teknologi pencairan yang penting. Namun kini, Cokriam telah muncul sebagai harapan mereka. Jadi Presiden meminta Cak Ryujim untuk bekerja sama dengan mereka demi negara dan generasi mendatang. Namun Cak Ryujim dengan tegas mengatakan tidak tanpa sedikit pun keraguan. Tentu saja, Presiden terdiam sementara Cak Ryujim berjalan menuju pintu keluar. Bagi Cak Ryujim, Presiden itu berani berasumsi bahwa ia punya niat untuk hidup di era ini. Karena kata-kata tak cukup untuk meyakinkan pejuang tua ini, sang Presiden memutuskan untuk menjalankan rencana B. Para perwira dengan cepat menyiapkan senapan jarum mereka, membidik Cak Ryujim, dan mulai membombardirnya dengan anak panah. Anak panah itu tepat mengenai punggungnya, tetapi dia bahkan tidak bergerak sedikit pun. Meskipun Cak Regime mungkin pernah menghentikan senjata taser sebelumnya, sang sutradara yakin orang ini tidak dapat menahan obat penenang yang cukup kuat untuk melumpuhkan seekor gajah. Meskipun sutradaranya mungkin benar, tetapi Choke Rayogam bahkan tidak membiarkan anak panah itu menembus kulitnya. Lapisan aura tebal menyelimuti tubuhnya, mencegah jarum menyentuhnya. Aura batinnya terkumpul di tangannya, dan dalam sekejap, ia melemparkan para perwira itu ke segala arah seakan-akan mereka tidak lebih dari boneka seks ringan. Pertunjukan kekuatan kecil ini berfungsi sebagai pengingat bagi Presiden yang gigih ini, agar tidak melakukan aksi ini lagi. Meski begitu, Presiden masih tidak mau membiarkan Cakri pergi begitu saja. Berikutnya, muncul sekelompok petugas yang bersenjatakan tongkat listrik yang mengepung Chokwam. Tanpa ragu, mereka menyerangnya. Namun Cuk Ryuja bergerak sangat cepat sehingga petugas yang menyerangnya meleset sama sekali. Petugas lainnya mendekat, tetapi seorang pria mengira dia akhirnya berhasil menyetrum Cak Ryujim dengan tongkatnya. Namun sebelum tongkat itu dapat menyetrumnya, Cuk Ryujim menghilang dalam sekejap, seperti bayangan sisa. Dia bergerak sangat cepat sehingga meninggalkan jejak siluet di belakangnya. Pada satu titik, petugas yang bodoh itu menyadari bahwa mereka tidak sebanding dengan orang ini. Dia bahkan tidak menyerang meski berhadapan dengan lawan yang bersenjata. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan lawan-lawannya adalah menyaksikan dia pergi tanpa cedera. Presiden, setelah menerima berita kegagalan mereka, merasa sulit mempercayai bahwa mereka kalah dari satu orang saja. Sekarang, dia yakin mereka tidak dapat menangkapnya dengan paksa. Jadi, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah mencari metode alternatif. Bagaimanapun, Cakri bukanlah makhluk biasa, dan pencarian berskala besar kemungkinan besar diperlukan. Tiba-tiba, seorang pria bergegas masuk untuk melaporkan berita penting. Mereka menemukan lokasi orang yang mereka cari. Meskipun mereka tidak yakin apa alasannya, dia berada di tempat yang sangat mudah dikenali, berdiri di atap gedung tertinggi. Tampaknya Cakrayugu hendak melompat dari gedung tinggi ini, untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Anda lihat, dunia ini tidak menawarkan apapun kepadanya. Hidupnya tidak berarti karena dia tidak mempunyai tujuan untuk tetap hidup. Satu-satunya alasan dia hidup adalah untuk melindungi majikannya dari musuh. Tetapi sekarang karena tidak ada lagi simpanan yang mesti dilindungi dan tidak ada lagi musuh yang mesti dilawan, maka tidak ada lagi alasan baginya untuk hidup. Ia berharap ia sudah mati saat terjatuh dari tebing itu bertahun-tahun yang lalu. Saat dia mulai turun, sesuatu menarik perhatiannya. Wajah di papan reklame langsung menarik perhatiannya. Ternyata wajah di papan reklame itu tampak persis seperti Okan, musuh terakhirnya, seseorang yang seharusnya ia kalahkan. Matanya terbelalak kaget saat ingatannya kembali ke saat dia berhadapan dengan Okon, seorang penjahat yang menempatkan anggota keluarganya dalam ilusi untuk saling membunuh secara brutal di depan matanya.
Bonhai dan Okon bekerja sama untuk sepenuhnya memulai era kehancuran di Goryeo. Saat semuanya terbakar, pengawal itu melotot tajam ke arah musuh bebuyutannya, Okyeon, yang senang menyiksa pendekar pedang itu dan berjanji akan menghancurkan dunia. Okon bertanggung jawab penuh atas segalanya. Meskipun anak kita yakin bahwa dia telah membunuh orang itu dalam pertarungan terakhir mereka, ternyata bajingan itu masih hidup di masa depan. Ini mengubah sudut pandang Rujim terhadap berbagai hal. Keberadaan musuhnya justru memberikan makna dan tujuan bagi hidupnya. Sambil mengulurkan tangannya ke arah tanah, lelaki itu memberikan tekanan yang sangat kuat sehingga ia menghentikan jatuhnya dan menjejakkan kakinya di permukaan. Ada banyak hal yang tidak diketahuinya dan dia bertekad untuk mencari tahu. Adegan beralih ke Presiden Jun yang kehilangan akal setelah mendengar bahwa anak kita melompat dari gedung tertinggi yang dapat ditemukannya. Tetapi kenyataan bahwa jasadnya tidak dapat ditemukan bahkan lebih menakutkan daripada berita pertama yang diterimanya. Beruntungnya, mereka bertemu dengan seorang saksi yang menabrak pria itu. Dan menurut kesaksiannya, dia hanya bertanya tentang informasi Yan Wu. Di dunia ini, Yu Yun Wu adalah tokoh penting. Dia adalah kebanggaan Korea, seorang bintang film kelas dunia yang terkenal di seluruh dunia karena bakatnya yang luar biasa sejak usia muda. Dia mendapat perhatian dari banyak orang dari benua lain di dunia. Dan dengan penampilannya yang seperti model, dia memiliki pesona yang tak tertahankan dalam kepribadiannya. Berkat keberadaannya saja, nilai saham perusahaannya meningkat. Dan karena dia adalah bintang Korea yang paling terkenal, dia telah mengangkat status negaranya di kancah global. Dengan kata lain, pria itu adalah gambaran dari seorang pria hebat, yang tidak pantas untuk deskripsi yang ingin didengar Ryu Jian. Seolah-olah dia merasa semakin tidak pada tempatnya. Sekarang identitas Okian tampaknya bertolak belakang dengan pria yang seharusnya. Melihat informasi itu, Ryu menduga ada dua kemungkinan. Pertama, model ini mirip Okon, dan kedua, pria itu sebenarnya adalah Okon yang sedang melakukan gaslighting ke seluruh dunia. Dan untuk beberapa alasan menarik, Ryu Jian sangat berharap bahwa itu adalah kemungkinan kedua. Merasa ingin bertemu dengannya, dia meminta anak itu untuk membawanya ke Yan Wu, yang jelas merupakan permintaan gila kepada anak normal yang jelas tidak bisa menghubungi selebriti seperti itu. Bahkan anak kecil di luar sana berpikir apakah dia menemukan orang bodoh yang menanyakan pertanyaan itu. Namun, yang membuat anak itu ngeri, Rujim tidak berminat untuk mengada-ada. Orang itu memberikan tekanan begitu besar, hingga memecahkan kaca semua layar. Rook menuntut jawaban dari anak itu, menginginkan cara untuk menemukan Yan Wu. Anak itu mengira dia akan dibunuh jika dia tidak memberinya jawaban. Jadi dia akhirnya mengaku mendengar model itu bepergian ke luar negeri beberapa tahun lalu. Ryuji menyadari bahwa ini berarti targetnya telah menyeberang ke negara lain. Mari kita mengunjungi tanah kebebasan Amerika. Di sini sang model sedang menikmati makan siang yang lezat ketika tiba-tiba wajahnya dipukul oleh Kanye West yang berbicara tidak jelas dalam bahasa Inggris. Pria Amerika itu menuntut dia meninggalkan tempat itu. Ternyata ini hanyalah adegan film yang mereka sutradarai. Jadi semuanya santai saja. Sutradara agak kesal karena Yan Wu akhir-akhir ini tidak berada dalam elemennya, dan butuh waktu lebih lama baginya untuk beradaptasi dengan adegan. Untuk menebus kenyataan itu, model yang percaya diri itu, dengan wajahnya yang sudah bengkak, meminta orang Amerika itu untuk memukulnya di sisi yang lain juga. Adegan tersebut dijadwalkan untuk diulang ketika tiba-tiba lampu gantung itu pecah dan roboh secara tak terduga. Buff Kanye tidak akan bisa merilis album lain jika hal itu menimpanya. Tetapi untungnya model Korea ini datang untuk menyelamatkan hidupnya di saat kritis. Staf segera bergegas masuk untuk memeriksa kondisi mereka. Mereka tidak menduga sesuatu seperti ini akan terjadi. Untungnya, mereka berdua selamat dan tidak ada yang terluka. Ya, kecuali Yan Wu yang sebagian besar lengannya cedera. Di rumah sakit, mereka terkejut saat mengetahui Yan Wu menghancurkan tubuhnya hanya untuk menyelamatkan orang lain. Atas tindakannya yang berani itu, ia pun mendapat banyak hadiah dari berbagai pihak guna mempercepat pemulihannya. Yan Wu berpikir, ada baiknya hadiah-hadiah ini dibagikan kepada staf rumah sakit yang murah hati. Ia juga meminta maaf karena mengacaukan jadwal film karena kondisinya saat ini, tetapi mereka senang ia tidak mengalami cedera terlalu parah. Selain itu, Yan Wu tersadar bahwa syuting bukanlah hal penting saat ini, terutama saat ia mendengar berita yang mengejutkan. Kembali di rumah biru, Presiden John mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, hanya untuk mendapati putra kita menunggunya. Setelah dengan mudah melewati tingkat keamanan tingkat atas, John ingat betapa takutnya dia kemarin karena hanya 9 jam yang lalu, anak buahnya muncul di kantornya seperti Batman. Dia datang untuk menerima tawaran kerjasama yang sebelumnya dia tolak. Hanya saja kali ini, ia punya satu syarat yang dipasangkan dengannya. Sambil menyerahkan foto Yan Wu, dia meminta presiden untuk membantunya menemukan seseorang yang dapat diandalkan yang dapat dengan mudah menemuinya di ruangan yang sama dengan Yan Wu. Chen siap untuk apapun asalkan dia menjanjikan kerja sama penuh sebagai balasannya. Ryuji mengamati bahwa gerakan berjabat tangan sebagai tanda kepercayaan tidak ada di zamannya, tetapi ia tetap menjabat tangannya. Kembali ke masa sekarang, John mengetahui bahwa Ryugam sangat ingin menemui Yan Wu, tetapi itu tidak akan mudah karena mereka sangat jauh darinya.
Adegan beralih ke bagian di mana mereka benar-benar mencapai tempat tinggal Yan Wu. Model itu terkejut bertemu dengan presiden dan orang yang dibawanya. Yan Wu memperkenalkan dirinya dan ramah sementara Ryu Jian sangat waspada karena sudah waktunya untuk melihat apakah orang ini benar-benar Okon atau bukan. Jin mengetahui bahwa model itu baru-baru ini terkilir lengannya akibat cedera. Rou Jim lebih bersedia bertemu dengannya dan mengulurkan tangan. Selebriti itu awalnya terkejut menemukan orang yang sama dari berita ada di depan matanya. Mereka berjabat tangan dengan benar sementara John menyarankan mereka duduk di tempat yang nyaman. Namun bukan itu bagian pentingnya. Bagian pentingnya adalah anak kita itu praktis meremukan tangan Yan Wu dengan cengkeramannya yang luar biasa kuat. Namun, alangkah terkejutnya dia, orang ini bahkan tidak mengeluarkan sedikit pun jejak chi dari tubuhnya, dan tampak seperti manusia biasa. Kecewa, Ryogam meminta maaf atas gangguannya. John menyuruh mereka berdua untuk merasa nyaman sementara dia pergi ke kamar mandi. Meskipun dia pergi sebagai alasan, dia sudah menyiapkan orang-orangnya untuk berjaga-jaga seandainya terjadi sesuatu yang buruk. Ruangan itu dikosongkan hingga hanya tersisa dua pria yang berbagi meja berhadapan satu sama lain. Meskipun dia menikmati tehnya, Ryok sangat tertekan. Menyadari bahwa orang ini hanya mirip dengan fitur wajah Okon. Pada akhirnya, sepertinya dia sendirian di dunia ini sampai Yan Wu mengumumkan nama Ryuja, mendekat dan membisikkan keterkejutannya saat melihatnya hidup. Yang mengejutkan Yan Wu, pengawal yang disangkanya telah tewas ternyata masih hidup. Rook sudah siap untuk menyerang pada titik ini dan melepaskan aura kekerasan untuk memperingatkan Yan Wu, mempertanyakan apakah ini semua hanya permainan bagi bajingan itu. Pada akhirnya, Yan Wu hanyalah identitas palsu bagi pria di baliknya. Selalu Okon, yang mengarah ke satu penjelasan, dan itu adalah bahwa Okon pasti memiliki semacam keterampilan, yang memungkinkan dia untuk menutupi level KI-nya di tempat terbuka. Rujim merasa khawatir betapa cepatnya orang ini kembali ke masa depan di hadapannya. Okon langsung mengatakan kepadanya bahwa membunuhnya di sini tidak akan ada artinya. Jadi dia tidak boleh melepaskan niat membunuhnya di tempat terbuka. Ia menilai bahwa Ryuji baru saja beradaptasi dengan dunia ini sementara Okon sudah menjadi bagian dari dunia ini, dan telah menyatu dengannya. Rujim mengajukan pertanyaan langsung kepadanya tentang bagaimana dia sampai ke masa depan. Namun Okon yang cerdik menyimpan rahasianya. Saat sampai pada satu-satunya kekhawatirannya, Rugam mempertanyakan satu-satunya orang yang benar-benar ia pedulikan. Dia ingin tahu apakah gadis yang ditugaskan untuk dijaganya juga datang ke masa depan seperti mereka. Tapi Okon sedang ingin mempermainkan perasaan anak lelaki kita. Jadi dia memberinya jawaban setengah-setengah seolah-olah itu adalah teka-teki. Selesai dengan omong kosongnya, anak kita benar-benar memberikan begitu banyak tekanan pada meja sehingga membuat Okon dan kursinya terlempar ke dunia. Dilihat dari penampilannya, Okon tidak mau bekerja sama. Jadi, Rayua memutuskan dia akan mencari jawabannya sendiri. Ia menatap ke arah Okon, yang muncul dari reruntuhan, mengenang dan mempertanyakan apakah ini kenyataan yang pernah mereka jalani bersama di kehidupan lain. Namun, Aun menjadi sangat percaya diri sejak serangan terakhir lawannya itu. Seolah-olah dia dapat merasakan bahwa Ryugayam belum sepenuhnya mendapatkan kembali kekuatannya. Sebelum tarian kecil mereka dimulai, Okon menghentikannya untuk memperingatkan Ryugam tentang penghalang ilusi khusus yang dipasang padanya. Dengan ini, seluruh dunia tidak akan melihat mereka bertarung tanpa ampun satu sama lain, dan sebaliknya akan tampak seolah-olah mereka bertemu kembali seperti teman lama. Lucunya, tapi Bro benar-benar peduli dengan reputasinya untuk mempertahankannya, bahkan sebagai penjahat. Okyong langsung menyerbu, tetapi anak buah kita segera menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Dia tidak menghadapi Okon sama sekali. Rum meremukan buah pinus di tangannya dan menyatakan bahwa dia akan mencari tahu sendiri kebenarannya. Dia menyatakan bahwa meskipun menyembunyikan kuncinya dalam keadaan normal, orang ini sebenarnya membocorkan sebagian kuncinya saat membela diri, yang mengungkapkan kepada Rugom bahwa dia sama sekali bukan Okon. Wanita yang menyamar sebagai Yan Wu tiba-tiba kembali ke wujud aslinya. Jelas terkesan bahwa dia mampu mengungkap kebenaran hanya dengan satu pertemuan. Apakah kalian ingat Yunan Hai, cewek yang hampir membuat anak buah kita mengakhiri hidup presiden sebelumnya? Ya, temui saudara perempuannya Itachi di sini. Perspektifnya kembali ke hari terakhir pemberontakan di mana ia dengan jelas mengingat Unhai jatuh hingga tewas setelah diiris-iris. Dia yakin semuanya sudah berakhir baginya. Jadi, ini aneh saja. Unhai menertawakan kebingungannya dan mengungkapkan bahwa Okon yang asli sebenarnya adalah tokoh yang cukup penting di dunia ini. Dia mengambil identitasnya sebagai Yan Wu karena bosnya sibuk mengelola rapat lain untuk rencananya. Dan dalam laporan hari ini, dia sangat senang memberitahu Okon tentang kembalinya Rujim. Selain itu, mengukur kekuatannya dari sebelumnya, dia pikir dia bisa dengan mudah mengalahkan Ryujim di sini. Itulah sebabnya saudara perempuan Itachi menggunakan jutsu klon bayangan untuk mengeroyok anak laki-laki kita. Tetapi dia lupa dengan siapa dia berhadapan karena dia dengan mudah mengalahkan salah satu klon dengan mudah. Dia sudah bosan mendengar dia bicara terus. Bro pada dasarnya menyuruhnya untuk diam saja. Tentu saja, karena Ryugian telah mengeluarkan begitu banyak kunci dari tubuhnya, baru saja terbangun, hal itu akan berdampak buruk padanya. Dan anggapan itu sendiri menjadi kegagalan terbesar Unhai karena anak lelaki kami mengingatkannya
bahwa ia diciptakan secara berbeda. Dengan satu serangan, dia memusnahkan semua klonnya. Dia tergeletak di tanah, tak berdaya menghadapinya. Rujim ingat dengan jelas membunuh pikiran psikopat itu hari itu. Dia jatuh dari tebing dengan cedera yang seharusnya tidak mudah disembuhkan. Jadi sulit dipercaya dia bisa sampai sejauh ini. Unhee mengungkapkan bahwa dia juga percaya bahwa dia akan mati pada hari itu juga. Namun saat membuka matanya, kenyataan menjadi berbeda baginya. Di masa depan, dia tampak tidak tahu apa-apa di depan seorang pria yang mengenakan setelan bagus dengan rambut abu-abu. Dia adalah Okon dan dia sudah membantunya menyesuaikan diri di dunia baru ini. Ini berarti Okon adalah orang pertama yang bangun di antara mereka. Dan karena dia atasannya, Unhee tidak ingin menyerah sampai akhir. Dia hampir mengenai mata Rugam dengan tusukannya yang tajam, tetapi anak buah kita menangkisnya tepat pada waktunya, mendorongnya menjauh dengan pukulan yang keras. Unhee praktis tidak dapat meneruskan pertarungan sementara Ryugam berjalan ke arahnya sambil mengingatkannya, betapa menyedihkan penampilannya saat ia mengatakan bahwa Okon sebenarnya telah menyelamatkan hidupnya. Unhee baru berada di sini selama sebulan. Namun bukan itu yang dikhawatirkan Ryugam. Dia ingin tahu kapan tubuhnya memulai proses pembusukan. Dia tidak tahu apa yang hendak dia lakukan, jadi dia merobek bajunya, memperlihatkan daging busuk di bawahnya. Rujim menambahkan bahwa Okon sebenarnya tidak pernah menyelamatkannya sama sekali. Dia hanya menggunakan mantra untuk membuatnya tetap hidup selama beberapa saat hingga akhirnya dia menemui ajalnya karena tidak lagi berguna. Unhee menjadi gila sebagai tanggapan, memaki dia karena mengatakan hal-hal konyol seperti itu. Ryujim mengerti bahwa dia belum pernah mendengar tentang teknik ini, tetapi di matanya, keputusannya jelas. Dia hanya alat dalam rencana Okon. Dia juga menghiburnya dengan memikirkan mengapa dia menyuruhnya melakukan semua pekerjaan sepele ini. Itu karena nilainya tidak lebih dari itu di mata Okon. Ya, ini akhirnya menjadi mimpi buruk bagi Unhee, yang trauma karena menyadari dia akan segera berada 6 kaki di bawah tanah. Namun, ada jalan keluar, jalan yang hanya Rujian yang tahu. Dia harus menyuntikkan Qi yang berbeda dari Qi yang merusak tubuhnya, dan dia menunjukkan caranya dengan memasukkan sebagian Qi miliknya untuk membalikkan infeksi. Hal ini menegaskan kepada Unhee bahwa tuannya berencana membunuhnya secara diam-diam. Rujim menyimpulkan bahwa orang itu bisa menggunakan teknik infus, jadi dia harus membuat pilihan untuk mengambil sisi. Menyadari hal ini, Unhee menyatakan bahwa dia ingin hidup dan meminta perintah dari Ryugam. Oke, saya tadinya mengira dia akan berakhir mati seperti kebanyakan cerita, tapi ini perubahan yang sungguh menyenangkan. Ryuji mengungkapkan bahwa tujuannya adalah bertindak seperti agen ganda mulai sekarang. Pada adegan berikutnya, Yan Wu keluar dari pintu, memohon untuk diselamatkan dari Ryuji. Dia memberitahu presiden dan mendesak agar mereka segera pergi, yang membuat mereka bingung. Presiden ketakutan saat melihat ada orang berbahaya di dalam ruangan dan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Begitu masuk ke dalam, mereka mendapati Rujim yang telah mengacak-acak seluruh tempat itu. Dia meminta maaf karena membuat kekacauan dan menawarkan kompensasi dengan cara apapun yang dia bisa. Alasannya, dia sedang menguji sesuatu. Presiden tidak langsung khawatir mengenai hal itu dan malah bertanya apakah Ryu baik-baik saja dalam kondisi mentalnya. Adapun Yan Wu, mereka juga khawatir padanya, bertanya-tanya apakah dia terluka di suatu tempat. Sebenarnya, SMA Un agak kesal melihat anak kita bersikap tidak stabil seperti itu, terutama padahal tidak biasa baginya bersikap seperti ini. Rupanya, kemampuan akting Bro bisa memberinya Oscar. Bagaimanapun, dia ingin segera berbicara serius dengan Unhee, membahas tujuan mereka terkait Okon. Perspektif beralih kembali ke masa lalu di mana pendekar pedang muda itu diberitahu tentang satu-satunya tugasnya. Dia seharusnya menghunus senjatanya untuk melindungi orang-orang penting di sekitarnya. Pengawal seharusnya melindungi mereka dengan nyawa mereka, dan dia sering diingatkan bahwa nyawanya tidak sepenting orang yang ditugaskan untuk dia lindungi. Pada saat yang sama, karena pengawal hidup untuk melindungi orang lain, mereka memiliki kemauan yang sangat kuat dan tidak bertekad untuk mati. Ryujim terbangun di lab tempat para peneliti berada dalam kondisi waspada, mendapati kondisinya tiba-tiba tampak lebih tidak stabil daripada sebelumnya. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia baik-baik saja, tetapi dia ingin tahu berapa lama penelitiannya akan berlangsung. Presiden menyuruhnya untuk santai saja karena mereka bisa melanjutkannya lain waktu. Tahukah Anda, Presiden benar-benar mulai menyukai saya karena dia memberikan anak kita rasa hormat yang layak diterimanya alih-alih memperlakukannya seperti budak. Ryuji lebih suka melanjutkan penelitiannya lain waktu karena dia harus menepati janji penting kepada seseorang. Tepat di adegan berikutnya, model seperti Unhee melihat Ryujian, menyatakan bahwa dia datang lebih lambat dari yang diantisipasinya. Dia tahu kalau ada seseorang yang mengikutinya, tapi tak apa karena itu hanya salah satu pengawal presiden. Mereka memutuskan untuk membicarakan rencana mereka sambil makan. Tetapi Unhee agak terkejut karena dia begitu nyaman memesan begitu banyak minuman dengan mengorbankan dirinya. Bro menyuruhnya untuk tetap diam karena dialah yang seharusnya melakukan interogasi di sini. Dan kemudian dia memulainya dengan menceritakan latar belakang Okian yang pada dasarnya mengalahkannya dalam pertemuan terakhir mereka. Okon adalah anggota keluarga yang ditugaskan untuk dia lindungi. Sudah lama dipercaya bahwa Okon menemui ajalnya dalam suatu insiden,
Tetapi tidak seorang pun dapat berasumsi bahwa ia memalsukan kematiannya untuk merencanakan pemberontakan. Unhai mengaku dirinya orang yang banyak rahasia, sedangkan dia hanya menuruti perintahnya tanpa bertanya. Karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik, Ryugam bertanya apakah ada orang lain dari masa lalu yang datang ke masa depan. Sepengetahuannya, Unhai, Okon, dan Ryujim adalah satu-satunya. Karena keingintahuannya sendiri, dia berusaha sekuat tenaga mencari catatan milik orang lain, tetapi akhirnya tidak menemukan apapun. Rigon mengetahui bahwa Okon sebenarnya sedang berada di luar negeri saat ini, sementara Unhai agak kesal karena Okon akan menemuinya dalam kondisi seperti itu. Faktanya, Okon telah tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya. Anak lelaki kami nampaknya tidak tertarik dengan omelannya dan menghentikannya, tetapi sebenarnya itu karena dia melihat sesuatu yang membuat matanya terbelalak karena sangat terkejut. Yan Wu yang asli, atau sebaiknya kusebut Okon yang asli, secara kebetulan sedang menatap mereka berdua dari luar restoran. Senyum terbentuk di wajahnya saat Okon menyadari bahwa dunia menjadi lebih menarik dari pengungkapan ini. Rujim bangkit, sambil menyebut pertemuan mereka sia-sia dan menyedihkan. Dia ingin menambahkan lebih banyak persyaratan pada perannya. Sekarang setelah dia melihat orang itu secara langsung, sesuatu yang penting kembali muncul dalam diri Ryuji. Dia telah begitu dibutakan oleh perasaan ingin membalas dendam sehingga dia sama sekali mengabaikan satu hal yang paling penting baginya. Ryuji mengatakan padanya bahwa dia sangat percaya pada kelangsungan hidup gadis itu, gadis yang ditugaskan untuk dia lindungi. Meski ini adalah pernyataan yang cukup menggelikan dari sudut pandang Unhai, yang sudah mencari dokumen, kata-kata Tuan Permadani itu terngiang keras dan jelas dalam benaknya. Satu-satunya tugasnya adalah melindungi orang yang ditugaskan kepadanya. Dan mengikuti aturan besi itu, dia akan mencari wanitanya terlebih dahulu. Unhai mengingatkannya bahwa tidak akan mudah untuk mencarinya karena dia bahkan tidak ingat wajahnya. Tapi anak laki-laki kita itu seperti orang bodoh atau mesin sialan dengan cara dia mengambil pensil dan mulai membuat sketsa wajahnya hingga ke detail terkecilnya. Setelah mengabdi padanya seumur hidup, hal ini seharusnya mudah baginya. Sampai orang tolol ini mengungkap gambar dan alur cerita yang membingungkan. Ini sama sekali bukan karya Picasso. Adegan beralih ke pilihan Yun. Temannya agak kesal karena dia pergi tanpanya. Lagi pula, dia gadis yang sama dari awal cerita yang ingin mengakhiri hidupnya. Selain itu, latar belakang Sun pada dasarnya adalah dia seorang yang sukses di sekolahnya. Seorang model dengan klub penggemar yang penuh dengan orang-orang aneh dan kutu buku yang melampaui kemampuan mereka, berpikir mereka akan sukses seperti LeBron. Dan karena orang-orang menjijikkan yang tidak mandi itu, teman Sunun menjadi sedikit khawatir terhadapnya. Temannya sekaligus cemburu pada besarnya perhatian Sun di sekolahnya. Saat mereka tengah asyik mengobrol, Ryu dan Unhai melihat kedua gadis muda itu dari kejauhan. Unhai sebenarnya cukup bingung dengan teknologi telepon pintar, dan mengatakan betapa teknologi itu merupakan lautan informasi yang luar biasa. Betapa hebatnya hidup ini. Kembali ke cerita, Ryugam sangat senang mereka membuat kemajuan yang solid di sini, setelah awalnya berasumsi akan memakan waktu hingga 1 tahun untuk sampai ke titik ini. Dia menyuruh Hai untuk diam karena mereka ada di sana untuk mengamatinya ketika tiba-tiba sekelompok orang menyeramkan mengeroyok kedua gadis muda itu. File-file PDF ini yang tampak seperti perayap kulit di sini mencoba untuk mendapatkan perhatian Sunun, bahkan menuntut pelukan darinya karena obsesi mereka. Namun melihat cara mereka mendekati kedua gadis itu, wajah Sunun dipenuhi dengan kengerian saat kedua bajingan jelek itu bersikap seolah-olah dia berutang budi pada mereka karena menjadi penggemarnya. Ryu dan Unhai menonton dari kejauhan, menyadari bahwa mereka harus segera turun tangan. Dan sekarang saatnya untuk cerita tentang kekasihnya. Dandelion adalah kata pertama yang muncul di pikirannya saat menggambarkan kepolosan kekasihnya. Seorang gadis mungil dan polos yang menangis tanpa henti meskipun berasal dari keluarga kaya. Setiap kali dia sakit, kondisinya tidak ada bandingannya. Dia adalah contoh seseorang yang perlu bergantung pada orang lain demi kehidupan yang aman. Rugum melompat tepat ketika King Kong yang buruk rupa sedang mencoba memeluk Sunune. Unhig mengamati teman Sun. Dan kalau kalian mengira bahwa Sun adalah kekasihnya Ruk, kalian salah. Dia temannya dan dia tidak lemah. Tidak di masa lalunya, dan bahkan tidak sekarang. Dia adalah tuannya. Rujim berjalan mendekatinya dan dia perlahan mendekatinya. Anak lelaki kami meminta maaf karena terlambat menyelamatkannya dan bahkan menawarkan jaketnya sendiri untuk melindunginya dari hawa dingin. Hanya dengan pertemuan ini saja, Ryugam sudah sangat yakin dengan orang di depannya. Namun betapa terkejutnya dia, anak ayam itu melesat maju dan menyengatnya dengan pukulan keras di perut. Rujim jelas tidak menduga hal itu, begitu pula aku. Gadis ini bukan gadis yang sedang dalam kesulitan, dia adalah senjata. Sambil tersenyum, dia bercerita bahwa sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Ternyata si cewek salah mengira dia penggemarnya. Pacarku hancur, menyadari bahwa dia bahkan tidak mengingatnya sama sekali. Dia bahkan tidak memiliki nama yang sama dengannya. Gadis itu tidak mengerti apa masalahnya dan malah bertanya apakah dia penggemar Sunun. Rujim tampak jelas putus asa, menyadari bahwa masalahnya bukan hanya pada ingatan, tetapi juga pada sikapnya. Sekarang dia berbicara kepada orang yang sama sekali berbeda. Anak itu menundukkan kepalanya karena malu,
menyadari bahwa dia memukulnya tanpa alasan. Beberapa cowok dari kelas datang entah dari mana untuk melindungi Sunun dan temannya, mengira kalau cowok kami mencoba melecehkan mereka atau semacamnya. Namun saat ini, Ryu sama sekali tidak mempedulikan apapun. Yang dia tahu hanyalah kenyataan pahit bahwa anak ini berbeda dengan tuannya. Mereka membiarkannya begitu saja dan pergi. Namun gadis itu nampak termenung, melihat lelaki itu berdiri sendiri dengan ekspresi sedih. Dari interaksi ini, dia tahu kalau dia adalah seseorang yang menjalani kehidupan yang mengerikan. Pada adegan berikutnya, atau keesokan paginya, Ryuji dan sahabat karibnya, Unhai, tiba di makam tempat kekasihnya diduga dimakamkan. Unhai menganggapnya biasa saja, tetapi ia beranggapan itu karena berjalannya waktu. Mereka mengonfirmasi informasi tersebut dengan bertemu dengan sejarawan top di bawah komando presiden. Setelah mengonfirmasinya dari berbagai sumber, mereka menemukan bahwa wanita Ryuji meninggal pada hari pemberontakan. Barang-barang terakhirnya disimpan secara suci di dalam makam. Unhai tampak baik-baik saja, tetapi Riwam sangat putus asa, sampai-sampai ia meninju tanah untuk melampiaskan kekesalannya. Adegan terakhir terus terputar dalam pikirannya berulang-ulang. Okon akhirnya mengalahkannya dengan memisahkan pengawalnya dari satu-satunya tujuannya. Sayangnya, ia melanggar aturan pekerjaannya dan gagal mencapai tujuan utama dalam hidupnya. Di depan makamnya, dia merasa putus asa karena memikirkan akan gagal memenuhi harapannya. Saya sungguh merasa kasihan padanya. Itu seperti melakukan sesuatu dengan penuh pengabdian selama puluhan tahun dalam hidup Anda, dan menyadari usaha Anda tidak berarti apa-apa. Sekarang setelah mereka memastikan kematiannya, mereka mengalihkan perhatian kepada anak yang tadi, yang memiliki wajah mirip dengan tuannya. Kembali ke lokasi sekolah, gadis itu mendapati dirinya terkejut karena dialah satu-satunya karyawan yang tersisa. Bosnya yang pemabuk sedang bermalas-malasan. Bro terlihat seperti versi Nami yang lebih depresi. Shidok adalah seorang bajingan pemalas yang ingin dia buatkan semangkuk domba jantan sebagai bagian dari pekerjaannya. Sementara gadis itu kesal karena dia menyuruhnya melakukan tugas yang menghina padahal dia seharusnya menjadi orang hebat dan terkenal suatu hari nanti. Shiditi menganggapnya cukup menyebalkan hingga ia bangun dan memasak sendiri. Wawancara gadis itu ditayangkan di TV sementara Shidik menyuruhnya untuk lebih bersabar sedikit lagi. Shiak menerima panggilan telepon tiba-tiba dan mendapati dirinya gembira. Mengakhiri panggilannya, ia menyampaikan kabar baik itu kepada Mindele, dengan memberitahunya bahwa ia akhirnya mendapatkan pertemuan drama dengan perusahaan produksi yang luar biasa. Mata Duel berbinar bahagia. Menyadari bahwa dia akan segera mendapatkan kesempatan sekali seumur hidup di sini karena mereka diundang ke pertemuan itu, Duel memutuskan untuk pergi, tetapi dia merasa ragu dengan lokasi pertemuan itu karena tidak cocok untuk gadis muda seperti dia. Akan tetapi, dia menganggap itu hanya masalah perusahaan. Orang yang diwawancarai memanggilnya dan meminta gadis itu untuk mengambil minumannya, yang membuat gadis itu terkejut. Dia mengingatkan mereka bahwa dia masih di bawah umur, jadi itu tidak mungkin. Suasana tempat itu sama sekali tidak terasa seperti wawancara. Ini tidak profesional, dan kedua pemabuk ini bertingkah seperti orang gila. Mereka menyuruhnya untuk merasa nyaman karena ini hanya pertemuan perkenalan dan bukan pertemuan resmi. Awalnya, dia pikir semuanya baik-baik saja, tetapi saat salah satu bajingan menyeramkan itu mengganggu tubuhnya, dia sadar bahwa ini adalah tempat terakhir di bumi yang seharusnya dia kunjungi. Sebuah kenyataan mengerikan menimpa gadis muda itu, yang menyadari ke arah mana semua ini akan mengarah. Dia mengambil alih kendali situasi dan bangkit sambil menyatakan bahwa dia tidak menginginkan kehidupan seperti itu bahkan dengan harga sebuah gedung. Namun hal itu tidak menjadi masalah lagi karena beberapa saat kemudian dia terjatuh ke tanah sebagai korban obat bius yang tercampur dalam air. Dengan tubuhnya yang tak bisa bergerak di tanah, dia menyadari mereka telah membodohinya dengan menyiram air juga. Adapun Shadeok, dia sangat tertekan hingga menjadi putus asa. Mereka mengira dia mungkin sedang tersenyum saat membaca naskahnya sekarang. Saat gadis itu pingsan, salah satu pria menyarankan agar mereka memanfaatkan mimpi gadis itu untuk membantu mencapai tujuan mereka sendiri. Menerima panggilan telepon dari pemimpin mereka melaporkan bahwa sejauh ini mereka membuat kemajuan yang lancar. Kembali di tempat Presiden Jun, anak lelaki kita menatap bulan yang cerah, sambil berkata bahwa ia hanya punya satu hal tersisa dalam hidupnya, yakni balas dendam. Dia berniat menghancurkan semua yang telah dibangun Okan dalam hidupnya, meruntuhkan semuanya hingga dia memastikan mereka berdua mati untuk selamanya kali ini. Unhai mengejutkannya dengan kunjungan larut malamnya. Dan kita juga mengetahui bahwa dia telah memasoknya dengan Hiski setiap hari. Dan yang pasti saya tidak bermaksud burung dan lebah yang kalian pikirkan. Dia datang untuk memberitahunya tentang beberapa berita menarik. Meski bukan tentang Aon, tetapi tentang gadis yang mirip sekali dengan kekasihnya, yang telah membangkitkan minat Doula, Unhai memulai penyelidikan resmi untuk menelusuri segala kaitannya dengan gadis itu. Dia secara mengejutkan mengungkapkan bahwa sama seperti wanita Ryuji, gadis ini juga termasuk dalam keluarga Min, dan itu berarti dia adalah keturunan langsung dari orang yang gagal dia lindungi. Setelah membuntutinya selama beberapa saat, Unhai mengetahui bahwa dia saat ini sedang dalam situasi buruk dan membutuhkan bantuan. Bahkan setelah apa yang dikatakannya, Rugam tidak peduli dengan keturunannya.
Dia kembali ke dalam, tidak menunjukkan rasa tertarik sedikit pun, tidak pada seseorang yang bahkan bukan tuannya sendiri. Unhai agak kesal dengan reaksinya, meskipun dia sudah bersusah payah melacak gadis itu dengan cermat. Saat menerima panggilan telepon tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia harus bergegas. Dalam hatinya, dia merasa Ryugam sebaiknya meninggalkan gadis itu saja jika dia menganggapnya membosankan. Duduk diam, lelaki yang depresi itu teringat akan kenangan bersama orang yang paling disayanginya. Dia memberinya banyak reaksi yang berbeda, hingga hari pemberontakan tiba. Karena merasa bahwa kekasihnya akan terancam, dia menyuruhnya untuk mengungsi dengan aman, tetapi kekasihnya meminta bantuan terakhir, yaitu agar setiap kali dia menoleh padanya, dia harus ada di sana untuk mendukungnya. Wajah itu dibandingkan dengan potongan duel di dalam pikirannya. Terlalu banyak pikiran yang membingungkan pemuda itu, yang telah sepenuhnya meyakinkan dirinya sendiri bahwa gadis itu bukanlah tuannya. Duel tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi mengapa dia harus peduli? Dia juga berpikir pasti ada seseorang di luar sana yang sudah mencoba melindunginya. Mari kita kembali dan mengunjungi Nanomi lagi, yang telah menerima BSU sebagai rekrutan baru untuk melamar posisi manajer. BS terkejut ketika dia langsung menjadi manajer di hari pertama tanpa wawancara. Lagi pula, orang ini tidak peduli dengan fakta bahwa BSU adalah seorang pemula. Dengan itu, dia mengucapkan selamat tinggal kepada orang itu, sambil mengingat bahwa setelah duel, dialah satu-satunya karyawan di sini. Dia telah menyiapkan kejutan untuknya dan bertanya-tanya bagaimana pertemuan itu berjalan untuknya. Menerima telepon dari bosnya, pria berambut putih itu sangat marah. Dalam beberapa saat dia pergi ke kamar mandi, terjadilah kekacauan dan target melarikan diri. Bawahannya yang idiot mencoba menyentuh tubuhnya dan akhirnya mendapat hukuman berat karenanya. Dan sekarang, karena korban telah melarikan diri, mereka akan sangat dicurigai oleh polisi jika masalah ini dilaporkan. Namun, potongan banteng di sini berpikir bahwa gadis itu seharusnya tidak pergi jauh, mengingat dia masih berada di bawah pengaruh obat-obatan. Dan kecurigaan mereka benar. Duel hampir tidak mampu berjalan, ia harus berpegangan pada dinding untuk berjalan. Sayangnya, dia kehilangan teleponnya di kamar, kalau tidak dia bisa menelepon polisi. Gadis malang itu bahkan tidak bisa melihat lorong saat para pria dengan cepat mengejarnya untuk menangkapnya. Memohon agar kakinya bisa bergerak, dia terus berjalan, sambil tahu bahwa itulah satu-satunya kesempatannya untuk keluar hidup-hidup. Saat tangannya mencapai gagang pintu, dia terlempar ke belakang saat para pria itu mengejarnya. Bulkat di sini ingin menyakitinya, tetapi dia sudah tampak tertekan. Mereka agak terkejut dengan ketabahan mentalnya yang luar biasa karena telah bertahan selama ini. Tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi, mereka memutuskan untuk menerimanya kembali. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar. Bulkat dapat merasakannya dengan jelas, hingga seluruh bangunan mulai berguncang. Menyadari bahwa itu adalah gempa bumi yang kuat, gadis itu merasakan sebuah kesempatan. Lampunya padam dan mereka tidak dapat melihat apapun. Yang mengejutkannya, pintunya juga terbuka. Karena anak lelaki kita sudah masuk ke dalam. Kembali di kediaman presiden, ia menerima catatan dari Unhai. Masih tidak tahu mengapa dia bersusah payah datang jauh-jauh ke sini untuk menyelamatkan nyawa gadis itu. Kenyataannya, dia bisa saja mengabaikannya. Jadi dia tidak tahu mengapa dia ada di sini. Tanpa terlalu memperumit jawabannya, Ryugam menerima bahwa dia ingin melakukan perbuatan baik. Pria yang mengancam itu menuntut mereka untuk segera melepaskan gadis itu. Ketakutan, lelaki berambut putih itu mendapati dirinya terkejut, tidak tahu dari mana orang ini berasal. Selain itu, tanah masih bergetar di bawah mereka saat Ryujim dengan santai melemparkan tubuhnya, menghantamkannya ke beberapa permukaan sebelum jatuh ke tanah. Berikutnya adalah giliran Bulkat, yang mungkin akan mengompol karena terkejut. Ryujim, dengan tatapan mengancam, menuntut agar dia melepaskannya, dan tanpa sadar, dia tidak mengerti mengapa dia merasa begitu marah. Bulkat lari terbirit-birit setelah melihat manusia lain di depan matanya diperlakukan seperti boneka latihan terkutuk. Dia begitu takut hingga dia berlari ke mobilnya dan mencoba pergi, tetapi dihentikan oleh Rayu, yang menambahkan bahwa dia tidak pernah menyuruh bajingan itu pergi. Bulkat menyeret dirinya keluar dari mobil sementara Ryujiam mempertanyakan apa yang mereka lakukan kepada gadis itu, hingga membuatnya pingsan. Jadi, dia bertanya-tanya apakah dia harus membunuhnya jika dia tidak mendapat jawaban apapun. Bertanya untuk terakhir kalinya saat dia mendorong mobil itu dengan aura murni, dia mempertanyakan apakah mereka meracuninya, dan jika demikian, Ryagum menginginkan penawarnya segera. Potongan B mencoba menjelaskan bahwa gadis itu hanya dibius dan akan segera bangun. Namun pria ini tidak mencari jawaban murahan saat ia membuat roti lapis dari tangan pria itu. Ryuji memberinya peringatan keras yang mengerikan, mengancam akan mematahkan lehernya jika dia tahu dia berbohong. Tetapi dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi karena banyak pria berpakaian seperti agen pemerintah datang untuk meredakan situasi. Ternyata itu adalah tim keamanan dan mereka menyuruh anak itu melarikan diri. Rowim merawat kondisi gadis itu, tetapi pemimpin tim darurat mempunyai rencana berbeda dan ingin mengambil alih hak asuh anak tersebut. Mereka bahkan tidak memperkenalkan diri kepada Ryujian dan langsung memerintahkan dia untuk menyerahkan gadis itu, atau mereka akan menggunakan kekerasan. Tetapi anak lelaki kita siap untuk mengulurkan tangan,
memohon mereka untuk terus maju dan menghindar untuk mencoba. Mengingat interaksi pertama mereka dan bagaimana dia menolongnya barusan, Ryugon yakin bahwa dialah yang harus bertanggung jawab atas dirinya. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia adalah manajer anak itu, meski hanya untuk 1 hari. Anak laki-laki dengan potongan rambut ala banteng itu sedang berbicara dengan bosnya dan mengetahui bahwa dialah yang mengirim pengawal untuk mengendalikan situasi dalam keadaan darurat. Namun saat anak itu melaporkan bahwa mereka tidak menyangka akan bertemu dengan manajer duel, bosnya terkejut. Berfokus pada Ryuji dan para pengawalnya, mereka menuntut verifikasi segera untuk membuktikan hubungannya dengan anak itu. Menanggapi tuntutan mereka akan otentikasi, Ruga meminta anggota keamanan untuk membuktikan cara kepercayaan baginya untuk menyerahkan dokumen dengan aman. Memendam dalam hatinya, dia sama sekali tidak mempercayai orang-orang ini, karena yakin bahwa mereka mempunyai niat yang mencurigakan. Salah satu petugas keamanan mencoba menyerangnya, tetapi Bro terkena tendangan di perut dan kemudian terdorong dengan pukulan telapak tangan. Dengan tubuhnya di tanah, Ryugan bertanya-tanya apakah dia bertindak terlalu jauh. Pemimpin tim selesai berakting dengan baik dan memberi isyarat kepada timnya untuk menyerang anak buah kita. Namun ini bukan tentang Jujutsu Kaisen karena Ryugan dengan santai menghajar mereka habis-habisan dengan berbagai serangan berbeda, hingga dia menjadi pemenangnya. Saat ia menjauh dari tim yang tersisa, Ruga merasakan suatu perasaan yang belum siap ia hadapi. Pemimpin tim keamanan turun tangan untuk mengambil alih pertarungan. Dan akhirnya, gadis itu terbangun. Dia tidak ingat apa-apa tentang anggota tim keamanan. Jadi dia menyuruhnya menutup mata sejenak dan melancarkan serangan yang kuat. Dalam sekejap sedetik, tim itu terbalik saat mereka semua tersingkir seperti pin bowling akibat serangan eksplosif Ryuji. Gadis itu terlalu terkejut untuk berbicara. Reaksinya satu-satunya adalah pengakuan fakta bahwa dia adalah manusia yang luar biasa kuat. Dalam adegan berikutnya, dia kembali dengan selamat ke bosnya, yang kemudian menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar dengan mengirim gadis itu sendirian tanpa ada yang peduli. Dia tidak tahu hal ini akan terjadi dan tertipu oleh perusahaan hanya karena perusahaan tersebut memiliki nama besar. Meskipun dia tampak baik-baik saja, jelas bahwa situasi ini telah jelas memengaruhi gadis itu. Meskipun ia mengira itu adalah kesempatan bagus pada awalnya, itu bisa saja berakhir sangat buruk bagi Doule. Bosnya sangat marah, dia ingin sekali menghabisi orang-orang yang menyakiti karyawannya. Namun karyawannya sendiri menunjukkan pendekatannya yang konyol. Dia tidak bisa begitu saja melawan perusahaan raksasa. Dan meskipun dia ingin mengungkap perbuatan para bajingan itu, hal itu tidak realistis karena mereka lemah. Dalam situasi ini, seberapa keras pun mereka meninggikan suaranya, mereka akan kalah. Itulah sebabnya dia tidak ingin bosnya melanjutkan dan memulai pertengkaran yang tidak ada gunanya. Sebaliknya, dia lebih senang untuk membayarnya kembali di kemudian hari dalam jangka panjang. Sebaliknya, menurutnya lebih penting untuk berterima kasih kepada seseorang karena telah membantu mereka. Sambil menyeret pantatnya ke arah Ryujin yang tidak tertarik, dia membiarkan bosnya mengambil alih percakapan. Meski ingin memberi kompensasi pada anak kita, Ream tidak peduli dengan apapun selain minuman manis. Gadis itu langsung menjadi penggemar berat pria ini karena sangat jago berkelahi. Dia pikir menugaskannya untuk posisi manajer akan sangat bagus, terutama karena mereka pernah bertemu sebelumnya. Dia bertanya-tanya apakah gadis yang disangkanya itu juga secantik dirinya. Selain itu, bosnya ada di sana untuk mewawancarai pria itu dan mengetahui bahwa dia praktis sedang menganggur saat ini. Sementara Dulie terkejut dengan apa yang dilakukannya karena dari sudut pandang bosnya, keduanya terlihat serasi. Jadi dia langsung menawarkannya pekerjaan sebagai manajer. Dan, kembali ke kelas, Doula mendapat pujian dari Chun karena telah bergabung dengan perusahaan produksi besar, tanpa mengetahui jenis acara buruk yang terjadi malam itu. Duel berbicara tentang rinciannya dan menjelaskan bahwa itu tidak berhasil. Merasa pusing, dia menjauh dan dengan gugup meminta bantuan untuk memberinya beberapa rahasia dagang. Permintaan pribadi semacam ini membuat Sun agak ragu, tetapi berkat kepribadiannya yang sangat baik, dia menerimanya dengan sepenuh hati. Dia siap menjawab pertanyaan apapun saat segerombolan perempuan nakal datang dan mendorong mereka keluar. Ini geng Ojanil. Namun berkat manajer pribadi San, mereka takut terlibat dalam hal serius apapun. Siwin percaya bahwa mendapatkan seorang manajer sangat penting untuk situasi seperti ini. Memilih seseorang yang dapat diandalkan lebih penting daripada memilih seseorang yang kuat, karena orang seperti itu seharusnya dapat diandalkan. Kata dapat diandalkan mengingatkannya kepada pria yang baru saja dikenalnya. Ryugum sedang mengamati pemandangan kota di malam hari ketika Unhai datang untuk melayaninya. Bro agak terlalu kasar padanya karena dia menegurnya karena selalu terlambat. Selain itu, karena dia sering terlambat, dia bertanya-tanya seperti apa jadwal pribadinya. Unhai menolak membicarakan hal itu dan mempertanyakan mengapa dia meneleponnya. Bro cuma mau tahu soal peran manajer selebriti, sesuatu yang bahkan cewek ini gak tahu. Mendapat tatapan tajam darinya, dia menjelaskan bahwa peran tipikal seorang manajer adalah memeriksa kondisi selebriti dan mengurus negosiasi atas nama mereka. Pada dasarnya, seorang pengasuh yang selalu menjaga mereka. Sekarang setelah dia membocorkannya, dia ingin tahu mengapa dia bertanya.
Ryugu menjelaskan bahwa dia mendapat pekerjaan baru sebagai manajer Mindule, yang merupakan kejutan besar baginya, terutama mengingat pria ini keras menolaknya beberapa hari yang lalu. Dia bahkan mengutuknya karena berubah pikiran dan curiga bahwa ini akan terjadi pada akhirnya. Selain itu, dia mengetahui sesuatu yang menarik dari gadis itu. Kembali ke tim darurat, ia melaporkan kepada pemimpinnya tentang pria luar biasa itu dan bagaimana ia menjadi bertanggung jawab atas kegagalan misi. Sementara itu, Ryujin mengungkapkan kepada Unhai bagaimana dia melawan sekelompok orang yang mencoba menyelamatkan hidupnya. Tetapi dari satu pandangan, dia bisa tahu bahwa orang-orang ini berbeda. Dia menyerang mereka dengan chi dan mereka masih mampu bangkit kembali. Kembali ke adegan bos mereka yang telanjang, Bro mengepalkan tinjunya begitu keras hingga membuat pemimpin tim itu terbentur dinding, mengingatkan mereka bahwa mereka juga manusia biasa. Kenyataan bahwa mereka gagal dalam misi ini merupakan puncak rasa malu. Mereka tidak boleh gagal dalam misi ini mengingat betapa pentingnya misi tersebut. Rugam mengatakan kepada Anhai bahwa orang-orang di dunia ini seharusnya tidak terbiasa dengan konsep ki. Ini adalah dunia saat ini, dunia tanpa konsep seni bela diri ki, tetapi dia dapat merasakannya dari orang-orang itu. Selain itu, bos tim darurat kini secara pribadi penasaran dan ingin bertemu langsung dengan pria misterius ini. Reaksi Unhai sungguh liar setelah mendengar hal itu darinya. Dia ingin tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Sementara Ryujian tidak mengerti mengapa dia begitu kesal tentang ini. Dia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang dia ketahui tetapi dia tidak tahu. Mata Unhai terbelalak ngeri. Teringat bagaimana Okon mengatakan kepadanya bahwa chi internal tidak ada lagi. Jadi, ini berarti tidak mungkin. Namun ini hanya menambah bukti lebih lanjut bahwa Okon menggunakannya seperti alat. Mengingat pertemuannya dengan Okon masa kini, dia mengetahui bahwa dunia berubah secara signifikan selama 8 abad mereka tidak ada. Tubuh manusia rata-rata kehilangan salah satu fungsi intinya. Kini dunia telah menjadi tempat berkembangnya seni bela diri, pembangunan, dan teknologi. Dia bahkan mengagumi kekuatan sains yang hanya bertahan dalam waktu singkat. Dia mengerti bahwa chi tidak lagi diperlukan di dunia seperti itu. Namun hal itu kemudian menambah misteri mengapa Unhai tetap hidup begitu lama. Rujim melanjutkan dengan menambahkan bahwa dia tidak mengalami simpleki. Jadi pengamatannya agak picik saat ini. Itulah sebabnya dia ingin menyelidiki orang-orang itu terlebih dahulu. Bro benar-benar menjatuhkan diri dari sebuah gedung di depannya, melakukan pendaratan ala pahlawan super, dan Jojo berjalan menuju jalannya untuk mengungkap kebenaran dalam bayangan yang dijauhkan darinya. Keesokan harinya, kita bisa melihat sekolah terbaik Korea, yang dipenuhi mobil-mobil paling eksotis. Sekolah menengah atas Yongjun adalah salah satu sekolah yang mendapat investasi langsung dari pemerintah. Dan sekolah ini menyerupai universitas dengan berbagai kursus dan kegiatan yang ditawarkannya. Dan kebetulan sekali Dule bersekolah di sekolah ini. Sekolahnya orang sombong dan anak-anak yang hidupnya bergantung pada dana perwalian seperti 3 gadis nakal. Sayangnya, tidak seperti siswa lainnya, dia adalah seseorang yang diterima masuk hanya karena keberuntungan. Dia diintimidasi hanya karena keberadaannya. Dan karena latar belakangnya, dia diperlakukan dengan buruk. Bahkan mencoba untuk memojokkan Sunun dengan orang yang tidak enak dipandang seperti dia. Duel membalas Sojong dan meskipun dia ingin memukul gadis itu dengan sekuat tenaga, dia malah semakin diganggu dan diprovokasi oleh anak laki-laki di kelasnya. Seluruh kelas bersikap bermusuhan terhadapnya, tetapi dia tidak dapat berbuat apapun untuk mencegah nasibnya. Selain itu, para siswa penasaran dengan siswa pindahan yang akan bergabung dengan mereka hari ini. Guru datang dan mempersilakan mereka duduk. Anak-anak sepenuhnya mengharapkan seorang gadis baru yang mengetahui standar tinggi guru mereka. Namun yang membuat semua orang heran, yang paling utama, Dules, adalah anak buah kita Choke Ryujim yang tampil necis dalam seragam itu. Mari kita mundur beberapa langkah dan lihat pertemuannya dengan presiden. Dia mengajukan permintaan untuk bergabung dengan sekolah dan beralasan bahwa keingintahuannya tentang dunia ini membuatnya ingin menekuni jalur pengetahuan. Presiden kemudian menunjuk Direktur Badan Intelijen Nasional untuk menangani permintaan ini atas namanya. Selama usianya tidak menjadi masalah, dia bisa bergabung. Dan coba tebak apa yang terjadi? Anak laki-laki kita sekarang menjadi bagian dari kelas. Dan dia membuat semua gadis bernyanyi untuknya. Bahkan para lelaki pun mengagumi ketampanannya, percaya bahwa ia adalah calon bintang atau aktor masa depan. Janal menyingkirkannya dan memperkenalkan dirinya serta memuji fisik pria itu. Memberikan tanggapan yang mengerikan, Ray menyampaikan bahwa ia memperoleh keuntungan dengan cara mengambil kepala, atau dengan kata lain, membantai orang. Yang paling lucu adalah si kutu buku culun yang bercerita tentang Yan Wu beberapa hari yang lalu juga merupakan bagian dari kelas ini. Dan anak itu praktis menggigil di sini. Janil menertawakan wajah Ruji karena bertingkah seperti karakter anime. Anak yang lemah itu gemetar di luar sana. Takut kalau orang ini akan menjadi hiper dan menghancurkan seluruh sekolah. Rugam meliriknya dengan aneh dan juga melihat Dule memberi isyarat kepadanya untuk keluar dari kelas untuk berbicara. Jadi, dia pergi ke sana dan mendapat sambutan dari gadis itu karena bersekolah di sana. Dia tidak percaya dia bisa masuk dengan mudah dan ingin tahu lebih banyak tentang identitasnya. Namun, sebelum datang ke sekolah ini, Ryok dilarang keras mengungkapkan identitasnya.
Anak saya telah mendapat pelatihan media untuk situasi seperti ini sebelum masuk sekolah. Jadi dia membagikan jawaban yang diminta untuk diberikannya, dengan menyatakan bahwa dia bergabung melalui penerimaan khusus. Pada saat yang sama, dia adalah manajernya, yang merupakan pekerjaan yang mirip dengan pengawal. Mengetahui bahwa pria-pria berbahaya itu sedang mengincarnya, dia ingin berada di dekatnya dan melindungi sang selebriti. Namun, dia agak kesal dan mengingatkannya untuk tidak melakukan hal semacam itu selama sekolah karena mereka berdua akan mendapat masalah karenanya. Dia pikir lebih baik bertindak seperti orang asing di sekolah dan dia menghindar dari kenyataan karena dia belum benar-benar menjadi selebriti. Cowoknya di luar sana sedang pingsan, tapi cowoknya seperti Batman dan menghilang dalam sekejap. Mari kita beralih ke adegan lain di mana salah satu anak kutu buku diganggu karena uang makan siangnya. Kau tahu, situasi penindasan yang umum. Pokoknya, anak ini nggak kenal ampun dan nggak mau menyerahkan uang. Jadi dia makan kail yang sangat menyakitkan di perutnya karena nggak menaati perintah, dan pingsan. Kendali tirani Janil atas kelasnya menyebabkan mereka semua menggigil ketakutan. Berjalan menuju ke sini, anak lelaki kita bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Alasan dia menghilang dalam sekejap adalah karena dia merasakan jejak Ci datang dari dekatnya. Janil menyuruh anak itu berlutut untuk mengumpulkan uang. Anak lemah itu menjelaskan bahwa Janil punya kebijakan memungut pajak dari semua orang. Dia memperlakukan ini sebagai taman bermainnya dan diizinkan melakukan apapun yang dia inginkan karena dia punya latar belakang keluarga yang kuat. Cara termudah untuk menggambarkannya adalah raja. Dan seperti yang bisa Anda tebak, kata raja cukup menjadi pemicu bagi anak lelaki kita yang benar-benar jijik pada sosok lemah nan menyedihkan seperti Janil meskipun dia adalah raja. Namun kata-kata beraninya tadi didengar oleh Jel dan gerombolannya yang lain. Tentu saja, Reim sebagai pria yang sopan, meminta maaf karena telah membuat raja marah. Gil mengira dia mengancam untuk naik dalam hierarki tangga kelas. Anak buahnya mengira dia lebih dari cukup untuk menangani orang seperti Rayu Giam, tetapi Janelle secara pribadi kesal dan langsung mendorong orang itu, memperlihatkan rahangnya, dan meminta pukulan telak. Ya, kata-kata terakhir yang terkenal di sini. Rujim dengan tulus bertanya apakah dia siap mati, yang mungkin tampak berlebihan bagi orang lain, tetapi orang ini benar-benar bersungguh-sungguh. Kesal karena dia masih pamer, Janil menyiapkan pukulan untuk memukul anak kita. Anak lemah itu tidak percaya mereka sudah melakukannya pada hari pertama pemindahannya. Tiba-tiba, guru datang menimpali, merusak kesenangan Janil, karena ia hendak memulai perkelahian. Dia disuruh untuk merahasiakan masalah ini dari sekolah. Janil mengingatkan Ryuga bahwa dia akan membuat hidupnya sengsara mulai sekarang, yang merupakan ancaman kosong yang datang dari seorang pengecut seperti dia. Bro di sini bertingkah seolah-olah dia akan menghancurkan Ryuji. Sementara itu, anak lelaki kami menatapnya dengan bingung. Hari itu saat istirahat makan siang, Ria meminta untuk duduk bersama sekelompok siswa. Namun alangkah terkejutnya dia, mereka semua meninggalkan meja itu karena takut, mungkin karena mereka tidak ingin berhubungan dengannya karena takut kepada Janal. Karena tidak ada yang mau duduk bersamanya, anak yang penakut itu meminta untuk berbagi meja sebagai gantinya. Jadi, mereka berbicara dan makan bersama. Anak lelaki kami agak heran mengapa semua orang takut padanya. Anak yang lemah itu mengungkapkan bahwa mulai sekarang dia pada dasarnya ditandai oleh Janil dan anak buahnya, yang berarti kehidupan sekolahnya akan menjadi sangat sulit. Orang ini menyiksa orang sampai mereka dipaksa meninggalkan sekolah. Dan itulah alasan mereka semua mengabaikannya. Akan tetapi, anak itu juga tidak tahu mengapa Ryuji tidak menghajar Janil habis-habisan, padahal dia tahu bahwa Janil bisa saja menghajarnya. Dia juga ingin menjelaskan sesuatu tentang pertama kali mereka bertemu. Dia sudah tahu kalau cowok itu aneh, jadi dia dengan geli bertanya apakah anak kita adalah sejenis manusia super dari masa berbeda, yang menakutkan mengingat betapa akuratnya prediksi anak itu. Pokoknya, guru itu membentak murid pindahan baru itu, dengan maksud mengajak ngobrol. Mereka pergi ke ruang terpisah bersama guru yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan sepele tentang pengalaman sekolah. Ruji menjawab bahwa dia tidak merasa guru-gurunya membantu atau sesuai dengan keinginannya, karena mereka tidak lagi menjunjung tinggi moralitas tinggi seperti dulu. Tentu saja, anak kita tahu persis apa yang terjadi di sini dan mengapa guru membawanya ke sini. Jadi dia menyuruh Unhai untuk menghentikan aksinya. Penjahat favorit kita kembali ke wajah normalnya dan terkejut saat mengetahui adanya jejak Ci dari sekolah. Sayangnya, tak seorang pun dari mereka dapat menyimpulkan siapa pemilik Ci tersebut. Itulah sebabnya anak kita sengaja mencoba membuat keributan dengan mencoba memaksa seseorang menggunakan Ki dalam situasi itu. Itu adalah kesempatan bagus yang hancur karena gurunya. Namun selain itu, ia menegaskan satu hal lagi, yakni Marshal Ci masih ada di dunia ini. Selain itu, Janelle saat ini sedang memukuli anak lemah itu, yang akan membuatnya semakin memuaskan saat anak kita memukulinya sampai babak belur. Anak itu disuruh membuka bajunya dan membalas pukulannya. Anak itu memukul bahunya pelan, tampak trauma seperti sebelumnya. Janil menunjuk wajah Junho yang ketakutan dan memberikan pukulan yang menghancurkan, menggoyangkan tubuhnya. Para penjahat itu memperhatikan pemimpin mereka bermain-main dengan hewan peliharaan barunya. Mereka juga ingat melihat Rugom di kafetaria berbicara dengan Junho, itulah sebabnya dia dihukum karenanya.
Dengan penggerebekan yang sedang berlangsung, Janho ditakdirkan untuk melepas celananya. Namun kemudian, bocah berkacamata yang tadi datang menyerbu untuk menghentikannya. Dia adalah ketua kelas dan dia memutuskan untuk mengambil tindakan setelah bertemu dengan Duel, yang kecewa padanya karena berlutut di hadapan para pengganggu. Pertemuan itu mengembalikan sebagian tekadnya. Satu-satunya alasan ketua kelas tetap diam sampai sekarang adalah karena dia ingin mempertahankan kehidupan yang damai untuk masa depannya. Tetapi sekarang dia sudah tidak bisa lagi berdiam diri. Bro benar-benar berubah menjadi Superman melawan Janil dan hendak menghancurkannya ketika Rai muncul entah dari mana untuk memblokir serangan itu. Dengan ini, dia mengonfirmasi sesuatu. Ro kemudian melanjutkan dengan membunuh Janil secara verbal dengan mengatakan bahwa dia bukanlah seorang raja, tetapi seorang bajingan dengan cara dia menangani berbagai hal. Provokasi ini menyebabkan anak buah Janil menyerbu dan menyerang murid pindahan itu. Mengingat pertemuannya dengan presiden, dia diperintahkan dengan tegas untuk tidak menimbulkan masalah. Itulah janjinya dan itulah sebabnya dia tidak melakukan apapun kecuali berdiri di satu tempat. Mengingat percakapannya dengan Junho, dia bertanya kepada anak itu mengapa dia bergaul dengan seorang pembuat onar yang ditandai. Anak itu menjawab dengan pepatah abadi bahwa yang kuat selalu melindungi yang lemah. Dia selalu memandang Rayu Jam sebagai orang yang kuat secara fisik. Namun di satu sisi, siswa pindahan itu lemah dalam hal beradaptasi dengan sekolah. Oke, bagian yang benar-benar indah tentang rangkaian cerita ini adalah bagaimana bahkan anak yang tampak lemah pun menjadi kuat secara situasional dari sudut pandang sekolah, dan dia membantu Rayu Giam yang mengalami kesulitan beradaptasi. Saya suka cara penulis menangani hal itu. Mari kita kembali bertarung. Bawahan Janil akhirnya melukai tangannya sendiri setelah mencoba memukul anak buah kami dan kemudian dia mencium lantai saat anak buah kami membalikannya. Rujim merenungkan bahwa dirinya yang lama juga lemah dalam beberapa hal. Anak-anak terkejut melihat orang ini mengalahkan dua orang dalam sekejap. Mengalihkan perhatiannya ke Janil yang pengecut, dia mempertanyakan apakah sang raja siap menampilkan penampilan terbaiknya. Ketegangan meningkat dalam tubuhnya, psikopat Janil menjadi gila saat ia menyerang untuk meninju. Lucunya, penampilan bodoh itu tidak berarti apa-apa karena yang dilakukan Rio sebagai respons, hanyalah menggunakan jentikan dahi untuk mengirim orang ini terbang ke dunia berikutnya. Bro sangat bosan, dia bahkan tidak melihatnya saat melakukan itu dan lebih dari itu, dia menyebut Janil menyedihkan. Pukulan verbal dan fisik jadi satu. Dahi Janil telah melahirkan sebutir telur saat ia tergeletak tak berdaya di tanah. Ryujin bosan dan berpikir bahwa Janil jelas tidak layak menyandang gelar raja. Sebaliknya, ketua kelas merupakan pesaing yang lebih layak. Mengingat pukulan yang dihentikannya sebelumnya, Ryuji paham bahwa orang ini tengah berusaha menahan kekuatannya hingga ke tingkat yang tak terduga. Park Minguk adalah target yang mereka cari, orang yang membocorkan jejak Marshal Chi. Menyerang keras murid pindahan baru itu, Minguk mempertanyakan apa yang dia sembunyikan. Tak satu pun siswa dapat menafsirkan percakapan mereka. Namun dari kelihatannya, Rio Gom telah menimbulkan masalah. Melihat kekacauan itu, Duel datang menemui Janil dan gerombolannya yang sedang menghitung. Dia tidak tahu apa yang terjadi dan melihat ketua kelas mengobrol dengannya. Anak lelaki kami menoleh ke sekeliling untuk menatapnya dan hanya berjalan melewatinya. Pada adegan berikutnya setelah kelas, San dan Doula berdiskusi tentang betapa menariknya bagi orang seperti dia untuk bersekolah di sini. Tetapi mereka senang bahwa dengan adanya orang seperti dia di sekitar, keselamatan mereka terjamin. Janil sekarang tampak seperti orang bodoh. Tapi orang ini masih belum selesai dan ingin mengendalikan dunianya lagi. Sunun mengatakan bahwa dalam beberapa hal Rugom tampak berbeda. Seolah-olah dia memiliki tarikan alami berupa rasa aman, yang mendorong seseorang untuk mendekat. Ternyata cewek ini menyukainya dan ingin lebih dekat dengannya, tanpa tahu bahwa Riwam sebenarnya manajernya. Nah, karena dia tidak punya pilihan dalam situasi ini, gadis kita mengakui kebenarannya, yang mengguncang dunia Yun, dan dia berjanji untuk menjaga rahasianya. Doula senang karena dia memberitahunya informasi ini sejak awal. Selain itu, jelas bahwa manajer barunya tidak memiliki pengalaman kerja, dan calon selebriti itu pun tidak. Jadi ini adalah perjodohan yang sempurna. San mengakui bahwa setidaknya Rayu Jian terlihat lebih dapat diandalkan daripada manajer manapun yang ada di sisinya. Adapun anak lelaki kita, dia mengingat kembali diskusinya dengan ketua kelas. Minguk menolak menjawab pertanyaan apapun sampai anak buah kami mengungkit Ciong. Minguk sama sekali tidak tahu apa yang dia bicarakan. Ini menegaskan satu hal, yaitu bahwa bahkan Minguk tidak tahu tentang kekuatannya. Dia pada dasarnya mengayunkan tinjunya seperti biasa, tidak menyadari bahwa dia memiliki kekuatan sebesar itu di belakangnya. Minguk mulai tegang karena tuduhan aneh itu dan begitulah percakapan mereka terputus. Ryujin mengingat dengan jelas energi dari pukulan itu, dan tampak familiar baginya dalam beberapa hal. Pokoknya, Ryuji akan didisiplinkan karena membuat banyak masalah di hari pertamanya. Mereka ingin memanggil walinya dan memberinya masalah karenanya. Sebagai jawabannya, siswa yang tak kenal takut itu hanya menjuluki sang instruktur, seorang yang tidak tahu malu. Dan saat itu juga, para penjaga itu melangkahkan kaki ke dalam sekolah, yang ternyata adalah Direktur Badan Intelijen Nasional dan anak buahnya.
Bayangkan jika direktur sialan itu menjadi perwakilan Anda dalam rapat sekolah. Bro pasti merasa tak terhentikan. Bagaimanapun, karena sekolah tersebut disponsori pemerintah, mereka cukup kecewa dengan cara mereka menangani masalah di sini. Ia juga menyuruh Ryujim untuk menyerahkan sisanya kepadanya, yang mana hal tersebut justru semakin memicu rasa ingin tahu sang instruktur. Dan dengan itu, masalahnya terselesaikan. Pada adegan berikutnya, kita melihat penjahat favorit kita lagi. Dia membawakan rugam apa yang dimintanya. Itu berkas yang berisi semua catatan tentang Minguk, termasuk setiap informasinya. Dari temuan khususnya, dia menyadari bahwa dia hanyalah anak biasa. Kalau memang begitu, Minguk memang punya hasrat yang kuat terhadap sekolah, atau begitulah kelihatannya. Lagi pula, Chiong tidak mungkin diwarisi dari anggota keluarganya, karena anak itu bahkan tidak memiliki orang tua, hanya seorang kakak laki-laki. Penyelidikannya lebih sulit dari yang ia duga. Jadi, dia bertanya-tanya apakah ketua kelas mempunyai hubungan dengan anggota tim keamanan. Hal ini juga menegaskan kepunahan Chiang di era ini, meskipun tidak seluruhnya. Meskipun dia sudah berusaha mencari bukti yang kuat, dia tidak mengerti apa yang mereka sembunyikan, yang sebenarnya begitu penting. Minguk pulang ke rumah dan menemui saudaranya, yang bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi selama sekolah. Namun tanpa menghiraukannya sama sekali, anak itu terus melangkah maju. Akhirnya, dia berbicara dan memberitahu saudaranya bahwa dia melihat seseorang di sekolah menggunakan kekuatan yang sama seperti mereka. Meskipun dia murid pindahan, dia menghancurkan para pengganggu di sekolah dengan kekuatan yang sama. Dan dia juga mengetahui kekuatan mereka, meskipun Minguk berpura-pura tidak mengetahuinya. Saudara laki-laki Minguk meminta untuk mendeskripsikan penampilannya. Jadi dia dengan jelas menggambarkan fisik Rugong, yang berambut panjang dan bertubuh tinggi. Minguk terkejut ketika saudaranya menghilang di depan matanya. Dia lalu melaporkan kepada bosnya bahwa dia telah menemukan orang yang mereka cari, dan lucunya, mereka mendapati dia adalah seorang siswa sekolah menengah atas. Sang bos awalnya merasa kesal karena apa yang terjadi, dan misi mereka gagal karena saudara laki-laki Minguk tidak ada untuk memastikan mereka berhasil. Jadi untuk memastikan mereka tidak gagal kali ini, Kepala Seksi Kim diberi tugas yang jelas. Suatu pekerjaan yang memang ingin ia lakukan. Lihatlah, ini Park Dehan, orang yang sama yang menghajar tim keamanannya karena kalah berkelahi dengan anak buah kita. Setelah menguasai tempat itu, Rugom mengembalikan semua uang yang diambil Janal dari siswa tersebut sebagai bagian dari pajak kelas. Mengenai raja yang dipermalukan itu, Janil sebenarnya bertanya-tanya apakah orang ini didukung oleh presiden sehingga bertindak tanpa rasa takut. Itu pada dasarnya berarti Rayog adalah raja sekolah baru itu. Mereka semua membicarakan betapa baiknya dia terlepas dari penampilannya. Setelah kelas, Junho terkesan bahwa hanya dengan keberadaannya saja, ia mampu mengembalikan sekolah ke tempat suci. Huno dengan senang hati akan membantunya menjawab pertanyaan apapun tentang kehidupan sekolahnya mulai sekarang. Tetapi Riwa melihat Monguk di depannya dan mengatakan bahwa ia akan mencari jawabannya langsung darinya. Minguk menjelaskan proses pemilahan dan pembuang sampah. Ryujim menganggap itu permainan yang tidak perlu. Saat ketua kelas mempertanyakan identitas murid pindahan misterius itu, terutama karena kakaknya menghilang seketika setelah pertemuan itu, Minguk curiga bahwa dia mungkin mencoba mendekatinya. Tetapi yang mengejutkannya, Ryugyu menyatakan bahwa dia baik-baik saja untuk mempelajari sisanya sendiri. Dia juga membuat seolah-olah mereka akan bertengkar di sini dan sekarang. Minguk sangat waspada, dan saat anak buah kita memegang bahunya, dia hendak menyerang, tetapi kemudian dia menyadari bahwa sebenarnya Doulalah yang datang untuk mengejar mereka. Dia juga cukup curiga dengan percakapan rahasia mereka akhir-akhir ini. Bagaimanapun, mereka menjelaskan bagaimana Minguk mengajarkan cara memilah barang. Duel mengatakan betapa lucunya mereka bertiga adalah mahasiswa penerima beasiswa khusus. Dia pikir berteman satu sama lain adalah ide yang bagus bagi mereka berdua karena mereka tidak punya orang lain yang bisa diandalkan. Adegan beralih ke Ryu dan Doula yang tengah mengobrol dengan bos perusahaan. Mereka dipanggil secara tiba-tiba untuk mengungkapkan peluang yang mengejutkan. Bro menatap mereka dengan wajah ketakutan seperti dia akan mati dan menjelaskan bahwa mereka telah diberi tugas. Seorang junior yang dia kenal sedang membuat drama webnya sendiri dan karena drama itu memerlukan peran siswa, maka drama itu sangat cocok untuk duel. Sayangnya, tempatnya agak jauh dari sini, jadi manajernya harus menyetir. Tapi tentu saja anak kita tidak tahu caranya. Dia sudah menyerahkan kuncinya, tetapi dia tidak tahu cara kerjanya. Ryuji yang tidak tahu apa-apa sebenarnya mengira mereka akan menaiki kuncinya, yang menurut saya sangat lucu. Dia memberitahu bosnya bahwa dia adalah pria yang tidak biasa di sekolah mereka, dan tampaknya itu hal yang buruk, rupanya, karena mereka belum menandatangani kontrak yang tepat untuk merekrutnya sebagai manajer. Duel menyarankan mereka segera berangkat. Jadi, bos mereka mengizinkan mereka mengakses kartunya, yang memungkinkan mereka mengurus pengeluaran mereka. Namun gadis ini, Duel, sedang bersenang-senang di luar sana, mengabaikan peringatan bosnya untuk tidak menghabiskan banyak uang. Dia mengingatkan Rujian bahwa dia tidak bisa berkata apa-apa padanya setelah memakan 5 roti sendirian. Beralih topik, dia menunjukkan bahwa dia dekat dengan Minguk, yang memang benar karena mereka berdua adalah siswa penerimaan khusus yang saling kenal sejak kelas 1.
Penerimaan khusus seharusnya menjadi istilah bagi siswa yang kesulitan secara finansial untuk masuk. Meskipun merupakan suatu keistimewaan untuk masuk ke sekolah tersebut, mereka dijanjikan kehidupan yang mengerikan. Ketua kelas adalah pria tangguh, dan dia dipengaruhi oleh saudaranya yang bekerja di bidang keamanan. Namun Dulie agak kesal karena dia bertanya tentang pria lain dan bukan dirinya. Ro memalingkan wajahnya, bertingkah seolah-olah dia sedang tidur padahal sebenarnya dia sedang fokus pada kata keamanan. Sesampainya di lokasi produksi, Ryu Jian mengetahui bahwa Doula tidak ingin dia mengikutinya karena akan menarik terlalu banyak perhatian. Sebaliknya, dia menyuruhnya pergi dan beristirahat di bus kru film. Dan itulah yang dilakukannya, duduk dengan sabar, memusatkan pikirannya pada orang-orang keamanan yang dilawannya saat itu, yang berarti Minguk pasti berbohong kepadanya. Dan saudaranya Dehan juga merupakan sosok yang mencurigakan. Dan coba tebak apa yang terjadi? Kelompok badut yang mengenakan jas itu datang menemuinya di bus. Anak kita gembira karena dia akan mendapat kesempatan bertemu Dehon hari ini. Rugam menyatakan bahwa dia tidak akan menghancurkan mereka jika mereka hanya menjawab beberapa pertanyaannya. Dimulai dengan yang pertama, yaitu dia bertanya tentang target utama mereka. Karena mereka diam mengenai hal itu, dia mengajukan pertanyaan kedua, menanyakan tentang pria yang dikenal sebagai Park Dehon. Orang yang bertanggung jawab atas tim tersebut langsung turun tangan untuk mengalahkan Ryu Jim. Meskipun ia melancarkan pukulan, tinjunya ditangkap begitu saja tanpa membuat anak buah kita perlu berdiri. Pria itu berhasil menangkis serangan itu dengan mudah. Tetapi itulah yang ditunggu-tunggu oleh lawannya saat ia mengeluarkan chi dalam jumlah yang gila-gilaan dan melepaskan serangan berkekuatan tinggi di tempat yang sempit. Bahkan bawahannya berpikir bahwa ini akan membunuh Ryu Jim saat pemimpin tim keamanan mencoba memberikan pukulan lain. Tetapi malah terbanting ke sisi wajahnya dan tergeletak tak sadarkan diri. Ryu Jim telah melengkapi dirinya dengan senjata yang cukup berguna, dan yakin bahwa senjata itu akan lebih baik daripada tinjunya. Orang-orang lainnya di luar sana melepas jaket mereka seolah-olah itu akan berdampak sesuatu. Yang pertama bergegas menyerang sementara Ryong mengamati bahwa ciong mereka menunjukkan dirinya sebagai respons terhadap pemicu tertentu. Dia di sini menghajar mereka sambil mengumpulkan pikirannya, membandingkannya dengan situasi Minguk. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan ciong yang dialaminya di masa lalu, yang ini nampak seperti tiruan murahan tanpa manfaat apapun. Itulah sebabnya dia dengan santai menghancurkan orang-orang bodoh ini tanpa bersusah payah. Dan ketika semua pria kalah, Bro dengan santai mendudukkan mereka di tempat duduk mereka, membuatnya tampak seperti mereka sedang tidur. Meskipun ia mengamati mereka lemah dalam ciong, hal yang sama tidak terjadi pada pria yang mendekati bus. Ryu Jim keluar dari bus untuk menghadapi pria yang mengenakan setelan hitam ramping. Dehan benar-benar tidak terkesan bahwa timnya dihancurkan dalam waktu kurang dari 1 menit. Ryu Jim secara langsung mengonfirmasi identitas Park Dehan. Dan bersiaplah untuk alur cerita yang mengejutkan. Anak lelaki kita sendiri mengungkapkan bahwa dia adalah leluhur keluarga mereka. Mendengar kata leluhur keluar dari mulut targetnya, Dehan tidak dapat menahan tawa keras. Dia pikir itu jawaban yang konyol. Sementara anak lelaki kita memberitahu dia bahwa dia sebenarnya tahu tentang adik laki-lakinya, Minguk. Nama itu saja sudah membuat Dehan ingin memukul kepala anak kita dengan pipa sialan itu. Dan baru kemudian dia bertanya tentang identitas Ryu Jian. Untungnya, Rujin menangkap pipa itu dan bertanya-tanya apakah Dehan benar-benar penasaran untuk mengetahuinya karena mereka berdua memiliki tujuan yang sama di sini. Memutuskan untuk melanjutkan pertarungan ini di lokasi lain, mereka pindah ke taman terpencil. Merasa nyaman, dan serius dengan seberapa banyak chi yang dilepaskannya. Saat ini, dia sedang mencari jawaban. Tetapi jawaban itu hanya akan datang jika dan hanya jika Ryujin dikalahkan. Karena keduanya penasaran, pemenangnya akan mendapatkan semuanya dan yang kalah harus menurutinya. Dehan muak diperlakukan tidak hormat dan menerjang untuk menyerangnya. Serangan itu mengenai dan mendorong Ryujin mundur cukup jauh. Dehan cukup terkesan bahwa kecepatannya yang tak manusiawi dapat ditangkal oleh musuh seperti ini. Bahkan dia sampai memuji kemampuan Ryujin. Namun pertarungan ini belum berakhir. Saat Dehan dengan cermat menggunakan dinding sebagai landasan untuk turun dengan tendangan udara yang kuat. Dehan memperhatikan lawannya membaca gerakannya seperti buku. Jadi, hal itu membuatnya khawatir jika dia benar-benar melawan kekuatan alam. Meski identitasnya masih menjadi misteri, Dehan cukup cerdas untuk menilai kemampuan Ryujin mungkin lebih tinggi daripada kemampuannya sendiri. Menyadari bahwa ia tidak punya pilihan lain selain memanfaatkan sepenuhnya kekuatan ciangnya, ia mengambil sikap yang membuat anak lelaki kita tercengang. Itu adalah tinju harimau senyap, dan serangan ini menghasilkan tekanan luar biasa bahkan setelah diblokir oleh Ryu Jian. Melanjutkan dengan serangan kedua, Dehan menyerang lawannya dengan amarahnya dan mencoba mendaratkan serangan ketiga. Meskipun Ryu Jian menghindari serangan ini, tekanan yang diberikan benar-benar menghancurkan sekelompok pohon di taman. Melakukan rangkaian serangan keempat, ia mencoba mengalahkan Ryu Jian dengan serangan terakhir yang menentukan. Namun Dayan terkejut karena lawannya tidak ditemukan. Tinju harimau senyap sebenarnya adalah serangan yang membutuhkan elemen wajib untuk menyelesaikannya. Dan Ryu Jian menampilkan unsur keheningan total, menyembunyikan kehadirannya seperti predator yang tenang,
siap memusnahkan mangsanya dari titik buta. Dia mengkritik cara Dehan menangani Chiang secara tidak efisien dan menunjukkan bahwa dia bisa saja menghabisi Dehan dalam sekejap. Urutan pertama dari Rayujian saja sudah cukup untuk menjatuhkan Dehan begitu jauh, hingga bumi retak sebagai respons terhadap tekanan tersebut. Jelaslah pada hari itu bahwa keterampilan mereka sangat jauh berbeda. Rujin melanjutkan dengan mengungkapkan bahwa dia bahkan tidak menggunakan rangkaian serangan penuh. Pada adegan berikutnya, Doula terkejut karena mereka mendapat kendaraan pengawal pribadi dan bukannya bus dalam perjalanan pulang. Gadis itu tidak tahu apa yang terlewatkan olehnya. Keesokan paginya, anak lelaki kami menampar Dehan habis-habisan untuk membangunkannya. Mereka kembali ke rumah saudaranya, tetapi Minguk tampaknya tidak ada. Dehan bahkan tidak ingat kapan ia pingsan, tetapi sebagai orang terhormat, ia siap menepati janjinya untuk memberikan informasi apapun yang diinginkan. Rayujan menjelaskan bahwa dia telah mengonfirmasi sejumlah fakta sendiri. Yang pertama adalah tubuh Dehan secara inheren tidak memiliki Chiong. Hal ini membuatnya bertanya-tanya bagaimana orang seperti dia bisa mewujudkan kekuatannya sampai dia menemukan sesuatu kecil di rumah mereka. Itu adalah sekumpulan pil. Bentuknya berbeda dengan yang digunakan di masa lalu, tetapi aplikasinya sama. Tujuannya adalah untuk menanamkan Chiong ke dalam tubuh seseorang, yang menunjukkan mengapa kedua saudara Park memiliki kekuatan seperti itu. Ran mengerti bahwa mereka berdua tidak tahu tentang bagian terpenting dari pil itu. Dehan menjadi bersemangat dengan informasi baru ini dan menuntut untuk mendengar informasi dalam kata-kata sederhana. Singkatnya, anak lelaki kita mengejutkannya dengan menyatakan bahwa mereka berdua bisa saja mati jika terus begini. Dehan tidak mau mempercayai kata-kata konyol itu dan mulai berteriak karena takut dan marah. Dia tidak mengerti maksud Rayujian sampai pria itu sendiri memberinya nasihat yang masuk akal. Kalau dia benar-benar sayang sama adiknya, dia harus menjauhi orang-orang yang korup. Tiba-tiba, keduanya merasakan tekanan besar yang datang dari pintu. Perasaan ini tidak ada duanya, menyebabkan Dehan membengkak karena ketakutan. Para wartawan sudah mengantri untuk mewawancarai kedatangan selebriti terkenal dunia Yu Yanwu. Yanwu tertarik untuk menemukan Unhai di sekitarnya. Dia menyapanya dengan ramah sementara dia mengomentari betapa cantiknya dia. Tiba-tiba dunia berhenti ketika Dio datang dan menjebak mereka dalam sebuah penghalang. Dia mencengkeram lehernya, sambil bertanya-tanya bagaimana mungkin dia masih hidup. Unhai berada dalam situasi yang sangat sulit sementara Yanwu memerintahkannya untuk melepas blazernya. Unhai sebenarnya tercengang bahwa Yanwu mampu memperhatikan kondisi penyembuhannya meskipun dia sudah menjaga energi Rayujim dari tubuhnya. Yanwu menatapnya dengan waspada sambil bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang bisa melihat tembus pandangnya dengan begitu transparan. Karena merasa penderitaannya sudah lebih dari cukup, dia pun memutuskan untuk membantunya. Alih-alih menambah infeksi, dia malah menyembuhkannya dengan energi internalnya sendiri. Lalu dia mencoba mendapatkan kepercayaannya dengan menyatakan bahwa dia tidak pernah punya niat untuk meninggalkannya. Tetapi dia benar-benar terkejut dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Ya, baiklah, itu karena saat ini dia tengah merasakan sakit luar biasa yang menyiksa di dalam tubuhnya sementara Yanwu mengeluarkan senyum manipulatif. Para wartawan bahkan tidak tahu kemana model itu menghilang berkat penghalang yang ia buat, dan mereka berdua pun meninggalkan tempat kejadian. Pada adegan berikutnya, kita melihat Dehan memproses kata-kata yang tersisa padanya. Kondisinya akan menyebabkan kematiannya, yang menjelaskan alasan mengapa dia merasa seperti itu. Dia bertanya-tanya apakah organisasi yang berurusan dengannya sengaja menyembunyikan detail ini. Dehan juga berpikir ganda apakah dia harus mempercayai Rayujan. Minguk pulang sekolah dan disambut oleh kakak laki-lakinya, yang masih berusaha bertahan dengan melakukan apapun demi adik laki-lakinya. Saat Minguk sedang menggosok giginya, dia dengan lucu memberitahu saudaranya agar tidak memandang tubuhnya seperti orang mesum. Dehan dengan terkejut mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak akan menggunakan pil itu lagi, karena perusahaan menghentikan sementara penggunaan obat-obatan tersebut, dan membatasinya hanya untuk anggota organisasi untuk saat ini. Berita ini tampaknya mengerikan bagi Minguk, yang ingin menggunakan kekuasaannya untuk evaluasi penting. Akan tetapi, Dehan tidak dapat mengambil risiko lagi. Tiba-tiba, Minguk mulai mengeluarkan darah dari hidungnya, menandakan nasib mengerikan yang akan menimpanya akibat pil tersebut. Dehan khawatir dan sangat marah padanya karena tidak menjaga kesehatannya. Minguk tidak memahaminya hari ini dan bertanya-tanya apa yang menyebabkan dia kehilangan ketenangannya. Lagi pula, para pelajar cenderung mimisan sesekali. Adegan beralih ke bos organisasi CK Shields, yang sedang makan malam dan menikmati tampilan baru produk terbaru mereka. Formula ini lebih kuat dari sebelumnya, sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik. Untuk pengujian yang tepat, mereka memiliki personel yang sangat terampil. Namun, personel terampil itu dihancurkan sepenuhnya oleh seorang pria yang menggunakan alat bantu hidup. Inilah kekuatan Pil Chiong. Dan dengan itu, nilai perusahaan mereka akan melambung tinggi dengan semakin banyaknya janji yang datang dari produk mereka. Lagi pula, pria ini adalah Cha Jionil, direktur perusahaan itu. Dehun juga menjadi bagian dari pertemuan ini, dan dia tercengang melihat hasilnya. Tubuh sang sutradara tampaknya pulih dengan mantap, dan penjualan mereka terus mengalami peningkatan yang stabil.
Penjual menginginkan lebih banyak pil ini karena efek transformasinya langsung terasa hanya dengan satu dosis. Ini adalah jenis produk yang akan menjadi populer di bidang medis, dan mereka menyebutnya suntikan vitamin. Untuk saat ini, segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Bos organisasi itu memanggil Dehan untuk melaporkan orang yang menjadi targetnya. Dehan yang malang hanya mengingat dirinya dihancurkan sebagai hasil pertarungan itu dan terdiam. Namun karena dia tidak dapat mengatakan hal itu demi menyelamatkan hidupnya sendiri, Dehan menyatakan bahwa dia merawat orang itu secara pribadi. Setidaknya alasan ini akan memberinya waktu. Bos menyuruhnya kembali ke posisinya saat adegan beralih ke adik laki-lakinya. Minguk mulai kesal melihat Rayujan membuntutinya sepanjang hari. Namun anak kita cukup pintar dan menganggapnya sebagai suatu kebetulan belaka dan tidak lebih. Kenyataannya, dia terus mengawasi Minguk, tetapi akhir-akhir ini belum menyadari jejak Chi sama sekali. Perhatian Rujin terpusat keluar saat ia melihat Janil menghajar Junho lagi. Dia menghukum anak kecil itu atas apa yang Rayujian lakukan padanya. Juno dilempar ke tanah dan diingatkan tentang kenyataan yang akan selalu menjadi bagiannya. Anak buahnya terus menatap bos mereka, menendang Junho ke tanah hingga Doule datang, menghentikan mereka tanpa ampun karena mereka pikir itu sebenarnya Ryujian. Menoleh untuk menatapnya, Janelle berjalan ke arahnya, siap menampar wajahnya. Ya, pada dasarnya itulah kesalahan terbesar dalam hidupnya karena hal itu menyebabkan Ryujian datang dan menghentikannya. Orang itu begitu takut pada anak lelaki kami sehingga dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Rujan mengatakan kepada Duel bahwa dia terlalu ceroboh tadi, dan dia juga tidak tahu mengapa dia terus-menerus menjadi korban kesialan dan hal-hal berbahaya. Dia juga mendapati dirinya mengalami perubahan prioritas setelah menemukan pil tersebut. Sekarang ada hal-hal yang lebih penting yang harus didahulukan, jadi dia tidak akan bisa memperhatikannya atau menjaganya seperti dulu. Namun Rujin juga takut akan kemungkinan sesuatu yang buruk akan terjadi saat dia tidak ada. Itulah sebabnya dia paling merindukan rekan-rekan lamanya yang bisa dia percaya hidupnya. Duel memperingatkan Junho untuk lebih berhati-hati mulai sekarang karena Janil dan bawahannya akan mengambil kesempatan apapun untuk mempermalukannya. Saat mereka pergi, Rayujian mencapai pencerahan. Dia mungkin bisa mempermalukan Janil selamanya, membuatnya hancur tak dapat diperbaiki. Dan karena itu, ia menugaskan Junho untuk menghajar Janil sendirian, yang pada dasarnya seperti berkata, pergi dan kalahkan Superman. Rujan tetap teguh pada pendiriannya dan yakin bahwa ini adalah jalan yang benar. Dan karena dia tidak memiliki rekan di era ini, dia bersedia membagi kekuatannya dengan orang yang dia percaya untuk membuat yang baru.